Hendak jual ikan di pasar, nelayan muda miskin ini malah difitnah mencopet dan tak diduga yang menyelamatkannya justru CEO kaya raya. Kabut pagi masih menyelimuti permukaan laut seperti selimut tipis berwarna mutiara. Di kejauhan, garis horizon mulai membiru, menandakan malam akan segera menyerahkan tampuk kekuasaannya pada sang mentari. Di tengah keheningan yang hanya diselingi oleh deburan ombak kecil, terdengar suara gerutuan dayung memecah air. Seorang pemuda dengan otot-otot yang terlatih akibat bekerja keras, dengan tekun mendayung perahu kayunya yang sudah reyot. Kamal, nama pemuda itu. Wajahnya yang baru berusia 25 tahun telah diukir keseriusan oleh kerasnya kehidupan. Matanya, yang biasanya berbinar penuh semangat, pagi ini tampak sayu. Bayangan ibunya, Ibu Siti, yang terbaring lemah di rumah gubuk mereka, tak pernah lepas dari pikirannya. Batuk-batuknya yang terdengar parah sepanjang malam membuat hati Kamal sesak. Dia harus mendapatkan uang untuk membeli obat yang lebih manjur, dan juga beras untuk mengisi perut adik-adiknya. Duh, semoga hari ini rezekinya lebih baik, gumamnya lirih, sambil menarik napas dalam-dalam. Aroma anyir laut yang familiar terhirupnya, menenangkan sedikit kegelisahannya. Dia mengangkat jaring yang telah direndam semalaman dengan penuh harap. Saat jaring itu perlahan muncul dari kedalaman, matanya berbinar. Seekor kerapu cantik dengan bintik-bintik biru terperangkap di sana, disusul oleh puluhan ikan kembung yang masih segar dan menggelepar-gelepar lemah ditimpa sinar bulan yang hampir pupus. Alhamdulillah, ucapnya lega. Senyum tipis akhirnya menghias bibirnya yang pecah-pecah. Ikan kerapu itu bisa dijual dengan harga yang cukup baik. Dia segera memindahkan tangkapannya ke dalam keranjang anyaman bambu yang sudah basah oleh air laut. Dengan hati-hati, seolah-olah itu adalah harta karun yang tak ternilai. Dasar laut memang tidak pernah ingkar janji. Ya, teman, bisiknya pada perahunya yang tua, sambil menepuk-nepuk lunas kayunya. Perahu itu bagaikan sahabat setianya, menemani di kala sepi dan berjuang bersamanya melawan ganasnya ombak. Setelah semuanya rapih, Kamal kembali mendayung. Sasarnya, pasar pagi sari yang ramai. Pikirannya sudah mulai berhitung. Kerapu ini mungkin bisa laku 100.000. Ikan kembungnya, kalau dijual 30.000 sekilo, setidaknya bisa dapat 200.000 lebih. Batinnya sambil mengayunkan dayung dengan ritme yang mantap. Obat ibu kira-kira 100.000, beras 50.000. Sisanya untuk umpan dan mungkin bisa beli telur untuk lauk adik-adik. Tiba-tiba, hatinya diselimuti keraguan. Tapi, kalau Bu Sinta lagi marah-marah di pasar? Atau kalau tengkulak itu lagi menekan? Dia menggeleng, mengusir pikiran pesimis itu. Tidak, hari ini harus berhasil. Untuk ibu. Sinar matahari pertama mulai menyembul dari balik bukit, menyinari wajahnya yang berkeringat dan membentuk siluet tubuhnya yang tegap melawan langit jingga. Perahu kayunya yang tua itu terus bergerak maju, meninggalkan jejak riak di air yang tenang, membawa harapan seorang nelayan muda miskin yang pertaruhan hidupnya dimulai dari tangkapan pagi buta ini. Perjalanan masih panjang, dan pasar dengan segala dinamikanya telah menunggu. Matahari mulai naik, menyinari pasar pagi sari dengan terik yang semakin menjadi. Suasana pasar sudah berubah dari sepi menjadi riuh rendah bak sarang lebah. Para pedagang saling bersahutan mempromosikan dagangan mereka, sementara pembeli dengan cermat memilih dan menawar dengan suara lantang. Aroma anyir ikan segar, tanah becek, rempah-rempah, dan sayuran basah bercampur menjadi satu, menciptakan wewangian khas yang hanya bisa ditemui di pasar tradisional. Kamal melangkah pelan, keranjang bambu berisi ikan kembung dan seekor kerapu cantik terangkul di pinggangnya. Keringatnya membasahi baju lusuhnya yang sudah berulang kali ditambal. Matanya yang lelah namun waspada, menyisir setiap sudut pasar, mencari setitik ruang kosong di antara para pedagang ikan lainnya. Hatinya mulai berdebar-debar. Tempat biasa dia berjualan sudah diduduki oleh pedagang baru yang lebih agresif. Aduh, penuh sekali hari ini, gumamnya lirih, merasa sedikit panik. Ikan di keranjangnya harus cepat terjual sebelum matahari semakin tinggi dan kesegarannya berkurang. Akhirnya, di ujung deretan, dia melihat ada celah kecil di sebelah seorang pedagang tua. "Permisi, Bang, boleh numpang jual di sini sebentar?" tanya Kamal dengan sopan. Pedagang tua itu meliriknya, lalu mengangguk singkat. "Silakan, Nak. Tapi jangan lama-lama. Nanti anak saya datang bawa stok lagi." "Baik,"
Bang. Terima kasih banyak, ucap Kamal lega. Segera membentangkan terpal plastik kecil dan menata ikannya dengan rapi. Dia menyusun ikan kembung yang berkilau tertimpa sinar matahari, dan dengan hati-hati meletakkan si kerapu cantik di posisi terdepan sebagai primadona. Tak lama kemudian, seorang ibu-ibu mendekat. Ikan kembungnya segar. Nah, berapa harganya? Iya, Bu, pagi tadi baru ditangkap. 30.000 sekilo, jawab Kamal dengan ramah. Wah, mahal. 25 saja, tawar si ibu dengan tajam. Maaf, Bu, tidak bisa. Ikan segar begini susah payah nelayannya. 28.000, bagaimana? Balas Kamal sambil tersenyum. Si ibu menggeleng. 27, ya sudah, katanya sambil langsung memilih beberapa ekor. Transaksi pertama pun terjadi. Namun, setelah itu, sepi kembali. Kamal duduk bersila di atas tanah. Matanya tak berhenti mengamati calon pembeli yang lalu lalang. Rasa cemas mulai menggerogoti hatinya. Ikan kerapunya yang bagus tak kunjung dilirik. Dia memandang ikan-ikan itu, seolah-olah memberikan kekuatan pada mereka untuk menarik perhatian. Di tengah keramaian itu, berjalanlah seorang pria dengan penampilan yang sangat mencolok dibandingkan dengan suasana pasar. Pak Suryono, dengan kemeja lengan panjang putih nan rapi, celana bahan abu-abu, dan sepatu kulit yang mengilat, tampak begitu asing. Di tangannya, sebuah tablet mewah menjadi sasaran tatapan penasaran beberapa pedagang. Dia berjalan perlahan, sesekali berhenti, mengamati dinamika pasar, interaksi antara pedagang dan pembeli, kualitas barang, dan alur distribusi. Matanya yang tajam mencatat setiap detail, sambil sesekali berbicara lirih dengan seorang asistennya yang mengikuti dari belakang. Perhatikan, Bagas, ujar Pak Suryono pada asistennya. Di sini rantai pasoknya masih sangat tradisional. Banyak tengkulak yang mengambil keuntungan besar di sini. Benar, Pak. Menurut data awal kita, marin untuk tengkulak bisa mencapai 40 hingga 50%, jawab Bagas sambil juga mencatat. Pak Suryono mengangguk pelan. Inilah yang harus kita potong. Program pemberdayaan nelayan dan petani harus langsung dari sumbernya. Matanya kemudian tertuju pada seorang pemuda di ujung deretan pedagang ikan. Pemuda itu duduk dengan sabar di samping ikan-ikannya, terlihat berbeda dari pedagang lain yang lebih vokal. Sesekali, pemuda itu tersenyum pada calon pembeli, dan yang membuat Pak Suryono tertarik, dia melihat pemuda itu dengan jujur menimbang ikan tanpa mengurangi beratnya sedikitpun. Siapa itu? Tanya Pak Suryono pada seorang pedagang di dekatnya sambil menunjuk Kamal. Oh, itu Kamal, Pak. Anak muda baik, rajin. Sayang sekali hidupnya susah. Ibunya sakit-sakitan, jawab pedagang itu. Pak Suryono mengamati Kamal lebih cermat. Ada ketulusan dalam raut wajahnya, dan semangat yang tidak padam meski kemiskinan mencengkeram. Hatinya tergerak. Di tengah pasar yang keras dan penintu, ada secercah kejujuran yang masih bertahan. Sementara itu, Kamal sama sekali tidak menyadari bahwa dirinya sedang diamati oleh seorang CEO kaya raya. Pikirannya hanya tertuju pada ikan-ikannya yang belum juga laku. Dia menarik napas dalam, berusaha menenangkan diri. Sabarlah, Kamal. Rezeki tidak akan kemana, bisiknya pada diri sendiri, menirukan nasihat almarhum ayahnya. Namun, di sudut hatinya, bayangan ibu yang terbaring sakit dan adik-adiknya yang kelaparan terus menghantuinya, membuat dadanya sesak oleh beban yang hampir tak tertahankan. Pasar yang ramai itu tiba-tiba terasa begitu sunyi dan menyiksa baginya. Suasana pasar yang sudah panas oleh terik matahari dan tawar-menawar yang sengit tiba-tiba pecah oleh sebuah teriakan melengking yang memenuhi sudut-sudut ruang. Suara itu berasal dari arah kios empon-empon, milik Bu Sinta, seorang wanita parubaya dengan penampilan necis yang kontras dengan kebanyakan pedagang lain. Wajahnya yang biasanya sudah berkerut oleh keseriusan, kini memerah oleh kepanikan dan kemarahan. Copet! Ada copet! Teriak Bu Sinta, suaranya menusuk telinga seperti sirene. Matanya liar menyisir kerumunan, dan seperti bidikan panah yang tepat, jari telunjuknya yang bercincin emas menunjuk langsung ke arah Kamal, yang sedang bersiap membereskan dagangannya setelah hampir 2 jam hanya menjual sedikit ikan. Kamu, anak muda, kamu kan yang tadi berdiri lama-lama dekat kiosku. Kamal yang sedang membungkuk membereskan keranjang,
langsung membeku. Darah seolah mengalir deras dari kepalanya, meninggalkan sensasi dingin dan hampa. Dunia di sekelilingnya seakan berputar dengan cepat. Dia berdiri tegak, mata membelalak, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Saya, Bu? Gumamnya, suaranya parau dan gemetar. Saya tidak, Bu. Saya tadi cuma numpang lewat saja. Saya jualan ikan di sini. Dia mencoba menjelaskan dengan tenang, tapi rasa panik sudah mulai menguasai seluruh sarafnya. Bohong. Lihat saja tampangmu yang kumal dan baju lusuh itu. Pasti kamu pencurinya. Hardik Bu Sinta tanpa ampun. Langkahnya mendekat dengan cepat. Tangannya yang bercat kuku merah mencengkeram lengan Kamal dengan kuat. Cakarannya seperti ingin menancap. Dompetku hilang. Isinya lumayan. Hampir 2 juta. Kembalikan. Seketika, perhatian seluruh pasar tertuju pada mereka. Kerumunan mulai berdatangan, mengitari Kamal dan Bu Sinta seperti penonton di arena gladiator. Pandangan penuh kecurigaan, hinaan, dan tuduhan tanpa bukti mulai menghujani Kamal dari segala penjuru. Awas, anak muda zaman sekarang. Tampangnya baik-baik, ternyata pencuri. Bawa saja ke polisi, biar jera. Berani-beraninya mencuri di pasar. Gantung saja. Kamal merasa tenggorokannya kering. Dia mencoba melepaskan cengkeraman Bu Sinta, tapi wanita itu justru semakin erat mencengkeram. Saya tidak mencuri, Bu. Demi Allah, saya tidak. Coba ibu periksa lagi, mungkin jatuh. Protesnya, suaranya semakin tinggi terdengar putus asa. Jatuh? Mana mungkin. Dompetku taruh di dalam tas ini. Balas Bu Sinta sambil menunjukkan tas selempang kulitnya yang terbuka. Kamu pasti mengambilnya saat aku tidak perhatian. Seorang preman pasar yang kekar dan berwajang sangar mendorong bahu Kamal dengan kasar. Ayo, ngaku saja, anak muda, supaya urusannya cepat selesai. Kamal terhuyung, matanya berkaca-kaca. Rasa malu, takut, dan ketidakberdayaan membelitnya seperti akar yang mengikat erat. Dia melihat sekeliling, mencari satu wajah yang bersimpati, tapi yang dia temui hanya tatapan dingin yang menyakitkan. Fitnahan ini bagai mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Dalam sekejap, reputasi dan harga dirinya yang sudah susah payah dijaga, hancur berantakan. Ibu, tolong, saya tidak melakukan apa-apa. Bisiknya lemah, hampir seperti doa yang tak terjawab. Tapi teriakan Bu Sinta dan geram massa justru semakin menjadi. Tangannya yang kasar mulai menarik-narik baju lusuhnya, dan Kamal merasa dirinya seperti binatang buruan yang dikerubuti pemburu. Di tengah kepanikan itu, pikirannya hanya tertuju pada satu hal, ibunya. Bagaimana jika berita ini sampai ke telinga ibunya yang sedang sakit? Bisa-bisa kondisi ibunya semakin parah. Air mata akhirnya tak tertahankan lagi, mengalir deras di pipinya yang kotor, menciptakan garis-garis putih di antara debu dan keringat. Dia terjebak dalam pusaran fitnah yang gelap, tanpa tahu bagaimana cara keluar. Suasana di sekitar kios empon-empon itu telah berubah menjadi lautan amuk massa. Kerumunan yang semakin besar membentuk lingkaran rapat, menjebak Kamal di tengahnya seperti hewan buruan. Teriakan, hujatan, dan caci maki bergemuruh bak gelombang pasang yang siap menenggelamkannya. Napas Kamal tersengal-sengal. Dadanya sesak oleh kepanikan dan ketakutan yang tak terbendung. Dunia di sekelilingnya berputar. Wajah-wajah yang memandanginya dengan kebencian seakan-akan menari-nari di depan matanya yang berkunang-kunang. Preman pasar berotot yang tadi mendorongnya, kini menghunuskan tinjunya, siap mendarat di pipi Kamal yang sudah pucat. Gak mau ngaku, ya. Habis sudah mukamu. Geramnya, dengan mata melotot penuh ancaman. Kamal secara refleks menutup mata, menanti rasa sakit yang tak terhindarkan. Tubuhnya menegang, siap menerima pukulan yang akan datang. Di kepalanya yang kacau, hanya ada satu doa, tolong, siapapun, tolong aku. Tiba-tiba, dari balik kerumunan, sebuah suara terdengar, tenang namun penuh wibawa, memotong riuh rendah kerumunan bagai pisau tajam. Tunggu! Berhenti! Semua kepala menoleh ke arah sumber suara. Seorang pria berjas rapi, dengan postur tegap dan aura kepemimpinan yang kuat, melangkah maju. Pak Suryono,
dengan wajah yang tenang namun mata yang tajam mengamati situasi, mendekati pusat keributan. Asistennya, Bagas, mengikuti dari belakang dengan waspada. "Ada apa ini?" tanya Pak Suryono. Suaranya jernih dan terdengar jelas di tengah keheningan yang tiba-tiba menyergap. Bu Sinta, yang masih mencengkeram lengan Kamal, langsung menghampiri Pak Suryono dengan langkah cepat. Wajahnya masih memerah, napasnya tersengal. "Ini, Pak, dia copet. Dompet saya hilang. Pasti dia yang ambil. Lihat saja penampilannya yang kumal dan miskin ini. Sudah pasti dia yang mencuri." Pak Suryono tidak langsung menanggapi. Matanya yang bijak beralih kepada Kamal, yang masih terduduk lemas di tanah. Wajahnya basah oleh air mata dan keringat, bajunya kusut oleh tarikan-tarikan kasar. Ada sesuatu di mata Kamal yang menarik perhatian Pak Suryono, bukan rasa bersalah, melainkan ketakutan, keputusasaan, dan sebuah kejujuran yang dalam yang berusaha ditahan. Pak Suryono kemudian menatap Bu Sinta. "Ibu, apakah Anda benar-benar yakin bahwa pemuda ini yang mengambil dompet Anda?" tanyanya dengan tenang. "Sudah pasti, Pak. Tadi hanya dia yang berdiri lama di dekat kios saya. Tidak ada orang lain," sanggah Bu Sinta dengan emosi. Mendengar itu, Pak Suryono kembali memandang Kamal. "Nak," ujarnya dengan suara yang lebih lembut, "apakah kamu mengambil dompet ibu ini?" Kamal mengangkat kepalanya. Matanya yang berkaca-kaca bertemu dengan tatapan Pak Suryono yang tenang namun menusuk. Di dalam tatapan itu, untuk pertama kalinya sejak keributan ini mulai, dia merasa ada seseorang yang bersedia mendengarkan. "Demi Allah, Pak, saya tidak mencuri," jawab Kamal. Suaranya bergetar namun penuh keyakinan. "Saya cuma nelayan miskin yang ingin jualan ikan untuk membeli obat ibu saya yang sakit. Saya tidak akan pernah mencuri, Pak. Itu dosa besar." Air mata kembali mengalir di pipinya. "Saya hanya lewat sebentar, lalu langsung ke tempat saya jualan di ujung sana." Sebagian kerumunan mulai terdiam, mendengarkan. Ada yang masih bersikap sinis, tapi ada juga yang mulai ragu, melihat ketulusan dalam ucapan Kamal. Pak Suryono mengamati reaksi kerumunan, lalu kembali kepada Bu Sinta. "Ibu, sebelum kita menuduh seseorang, lebih baik kita pastikan dulu. Mungkin dompet ibu terjatuh di sekitar sini, atau tertinggal di tempat lain." Bu Sinta tampak kesal. "Pak, jangan percaya sama omongannya. Dia pasti berbohong. Dompet saya taruh di tas ini, dan sekarang hilang. Siapa lagi yang mengambil kalau bukan dia?" Saat ketegangan mencapai puncaknya, dan kerumunan mulai kembali gaduh, tiba-tiba sebuah suara kecil terdengar dari balik kaki-kaki orang. Nek Sinta." Seorang anak kecil, cucu dari pedagang sayur di seberang, menghampiri dengan langkah ragu-ragu. Di tangannya, tergenggam sebuah dompet kulit berwarna coklat. "Nek, tadi nenek kasih uang jajan, ya?" Dompet Nek jatuh ke bawah kios, ketutup karung jahe. "Ini, Nek," ujar anak itu polos, mengulurkan dompet tersebut. Seketika, sunyi yang mencekam menyelimuti pasar. Senyap yang tiba-tiba menyergap pasar terasa begitu pekat, seolah-olah seluruh elemen kehidupan di pasar pagi sari ikut membeku. Debu yang berterbangan di udara seakan diam di tempat, terperangkap dalam momen yang penuh dengan ketegangan dan rasa malu yang mulai merayap. Semua mata tertuju pada dompet kulit coklat yang digenggam tangan mungil anak itu, sebuah bukti nyata yang dengan telak meruntuhkan semua tuduhan dan amarah yang telah berkobar-kobar. Bu Sinta berdiri bagai patung, wajahnya yang tadinya merah padam oleh kemarahan kini berubah pucat pasi. Mulutnya terbuka sedikit, namun tak ada suara yang keluar. Tangannya yang sejak tadi mencengkeram lengan Kamal perlahan-lahan melemas, lalu terlepas sama sekali. Dia seperti orang yang baru tersadar dari kerasukan. Matanya yang bulat menatap dompet itu dengan perasaan tak percaya bercampur malu yang begitu dalam. Ini. Gumannya lemah, suaranya serak. Dengan gerakan lambat, hampir seperti orang tua yang renta, dia mengambil dompet dari tangan anak kecil itu. Jari-jarinya gemetar saat membukanya, memeriksa isinya. Uang 2 juta rupiah, kartu kredit, dan foto-foto keluarganya masih ada di dalamnya, utuh tak tersentuh. "Demi Allah," bisik seorang wanita tua dalam kerumunan, menggeleng-gelengkan kepalanya. "Kita hampir saja menghakimi anak muda yang tidak bersalah.
Suara itu memecah kesunyian, diikuti oleh bisik-bisik lain yang penuh penyesalan. Wajah-wajah yang tadinya penuh kebencian dan amarah kini berubah menjadi malu dan bersalah. Beberapa orang mulai menghindari tatapan, sementara yang lain menghela napas panjang. Kamal masih terduduk di tanah, tubuhnya gemetar hebat. Rasanya seperti baru saja diselamatkan dari tepi jurang. Air matanya yang tadinya mengalir deras karena keputusasaan, kini berubah menjadi luapan kelegaan yang tak terbendung. Dia menyembunyikan wajahnya di telapak tangan yang kotor. Bahunya bergerak-gerak menahan isak tangis yang begitu dalam. Semua tekanan, ketakutan, dan rasa tidak berdaya yang menimpanya selama setengah jam terakhir akhirnya menemukan jalan keluar. Preman pasar yang tadi hendak memukulnya kini mundur beberapa langkah. Wajahnya berkerut. "Aduh maaf, Bang, saya kira." Ucapnya terbata-bata, lalu berbalik dan menghilang di antara kerumunan. Bu Sinta masih berdiri di tempat yang sama, memandangi dompet di tangannya. Dia lalu menatap Kamal yang masih terisak-isak, dan untuk pertama kalinya, ekspresi wajahnya melunak. Namun, rasa malu dan gengsi yang terlalu besar membuatnya tidak mampu mengucapkan kata maaf. Dengan cepat, dia memutar badan dan berjalan masuk ke kiosnya, menghilang dari pandangan tanpa sepatah kata pun. Pak Suryono yang telah menyaksikan seluruh adegan ini dengan tenang, kini mendekati Kamal. Dia berjongkok di samping pemuda itu, meletakkan tangan dengan lembut di bahunya yang masih bergemetar. "Sudah, Nak, tenang saja. Kebenaran sudah terbukti," ucap Pak Suryono dengan suara yang menenangkan. "Semuanya sudah jelas sekarang." Kamal mengangkat kepalanya, matanya bengkak dan merah. Dia melihat wajah Pak Suryono yang penuh dengan ketulusan dan kepedulian. Di tengah lautan orang yang dengan mudahnya menghakiminya, pria inilah satu-satunya yang memberinya kesempatan untuk berbicara, yang mempercayai kata-katanya. Terima kasih, Pak," ucap Kamal dengan suara serak, sambil berusaha menahan isakannya. Anda satu-satunya yang percaya pada saya tadi." Pak Suryono mengangguk. Matanya berbinar dengan apresiasi. "Saya percaya pada ketulusan, Nak. Dan saya melihat ketulusan itu dalam dirimu." Dia berdiri, lalu mengulurkan tangannya untuk membantu Kamal bangkit. Dengan limbung, Kamal berdiri, kakinya masih terasa lemas. Keranjang ikannya yang tadi terbalik dalam keributan, kini berantakan di tanah. Ikan-ikan kembungnya berserakan, terkena debu dan kotoran, sementara kerapu cantiknya tergeletak di tanah becek, sisiknya yang indah kini kusam. "Lihatlah ikan-ikan saya," bisik Kamal putus asa. "Sudah tidak ada yang mau membeli sekarang." Pak Suryono memandang ikan-ikan yang berserakan, lalu kembali menatap Kamal. Di matanya, ada sebuah pemikiran yang mulai terbentuk. Sebuah rencana yang mungkin bisa mengubah nasib pemuda jujur ini. "Jangan khawatir dengan ikan-ikanmu, Kamal," ujar Pak Suryono, sambil membungkuk untuk membantu memunguti ikan-ikan yang masih layak jual. "Kadang-kadang, dari kejadian buruk, justru muncul peluang baik. Mari kita bicara." Pak Suryono menuntun Kamal yang masih limbung ke sebuah warung kopi sederhana di pinggir pasar. Aroma kopi robusta yang kental menyambut mereka, bercampur dengan asap rokok dan bunyi gemericik air dari bak cuci piring. Suasana di dalam warung itu kontras dengan keriuhan pasar yang masih terasa di luar. Mereka duduk di sebuah bangku kayu panjang, di depan meja yang permukaannya sudah penuh dengan coretan dan bekas gelas panas. "Bapak pesan 2 kopi hitam." "Ya," pinta Pak Suryono pada pemilik warung, lalu menoleh kepada Kamal. "Kamu suka kopi, Nak?" Kamal hanya mengangguk pelan. Tangannya masih gemetar saat meletakkan keranjang ikannya yang setengah kosong di lantai. Matanya yang masih merah sesekali melirik keluar, seolah takut masih ada yang memperhatikannya dengan pandangan penuh prasangka. "Tenang dulu, tarik napas dalam-dalam," ujar Pak Suryono dengan suara lembut. "Kejadian seperti ini memang berat, tapi kamu harus kuat. Dunia ini tidak selalu jahat." Setelah kedua gelas kopi hitam pekat datang, Kamal memegang gelas itu dengan kedua tangannya, menghangatkan jari-jarinya yang dingin. Kehangatan itu sedikit menenangkannya. "Terima kasih, Pak," ucap Kamal lagi. Kali ini suaranya sudah lebih stabil. Tadi saya benar-benar ketakutan. Saya pikir saya akan dipukuli massa, atau dibawa ke polisi. Ibu saya di rumah sedang sakit,
Jika dia mendengar kabar buruk seperti itu, dia tidak dapat meneruskan kalimatnya. Kepalanya menunduk. Saya mengerti, jawab Pak Suryono sambil menyeruput kopinya. Kamu tadi bilang ibumu sakit. Bisa ceritakan lebih banyak tentang keluargamu? Dengan suara pelan dan kadang terputus, Kamal mulai bercerita. Dia menceritakan tentang ayahnya yang meninggal saat melaut 5 tahun lalu, tentang ibunya, Ibu Siti, yang sejak itu kesehatannya menurun drastis, dan tentang 2 adiknya yang masih bersekolah tetapi sering terpaksa bolos karena tidak ada biaya. Dia menceritakan tentang perahunya yang tua yang harus terus ditambal, tentang jerih payah melaut semalaman hanya untuk mendapatkan ikan yang kadang tidak seberapa, dan tentang tengkulak yang selalu menekan harga dengan alasan yang tidak masuk akal. Kadang-kadang saya merasa putus asa, Pak. Aku Kamal, matanya berkaca-kaca lagi. Tapi saya tidak boleh menyerah. Ibu dan adik-adik saya mengandalkan saya. Pak Suryono mendengarkan dengan saksama, tanpa memotong cerita Kamal. Di matanya, ada cahaya kekaguman. Di usia yang masih muda, Kamal sudah memikul tanggung jawab yang begitu berat, namun tidak menghilangkan kejujuran dan integritasnya. Selesai kopi ini, ikan-ikanmu yang masih layak akan saya beli, ujar Pak Suryono tiba-tiba. Kamal terkejut. Tapi ini sudah tidak segar lagi, Pak. Dan sudah kotor. Tidak apa. Itu bukan yang terpenting, ujar Pak Suryono sambil tersenyum. Yang penting adalah saya ingin mendengar lebih banyak tentang pekerjaanmu. Kamu tadi bilang ada tengkulak yang menekan harga. Bisakah kamu ceritakan bagaimana sistemnya bekerja? Dengan semangat yang mulai kembali, Kamal menjelaskan bagaimana para tengkulak itu memonopoli pasokan. Mereka memaksa nelayan untuk menjual hasil tangkapan hanya kepada mereka dengan harga murah, lalu menjualnya kembali ke pasar dengan margin yang sangat tinggi. Siapa yang melawan akan mendapat intimidasi. Sistem yang tidak adil, gumam Pak Suryono. Matanya berbinar dengan tekad. Kamal, bagaimana pendapatmu jika ada seseorang yang membeli ikan langsung dari nelayan dengan harga yang wajar? Memotong mata rantai tengkulak itu. Kamal memandangnya dengan mata berbinar, namun masih ragu. Tentu saja itu impian semua nelayan, Pak. Tapi, siapa yang mau melakukannya? Berurusan dengan tengkulak itu berisiko. Saya, jawab Pak Suryono singkat. Perusahaan saya sedang merancang program Corporate Social Responsibility. Kami ingin memberdayakan nelayan lokal dengan membeli hasil tangkapan mereka langsung, dengan harga yang pantas. Kami juga akan membantu dengan pembelian peralatan yang lebih baik, dan pelatihan manajemen sederhana. Kamal terdiam, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Rasanya seperti mimpi di siang bolong. Dan saya ingin kamu, Kamal, menjadi koordinator untuk program percontohan ini, lanjut Pak Suryono. Kamu yang jujur, dikenal oleh nelayan lain, dan memahami laut. Kamu yang akan menjadi penghubung antara perusahaan saya dan para nelayan di sini. Saya, gumam Kamal, tercekat. Tapi saya hanya nelayan miskin, Pak. Pendidikan saya hanya sampai SMP. Saya tidak punya kemampuan untuk itu. Kejujuran dan ketekunanmu lebih berharga daripada segudang gelar, Kamal, tegas Pak Suryono. Dan untuk pendidikan, kita bisa urus sambil jalan. Yang penting kamu mau belajar dan berusaha. Dia mengeluarkan kartu namanya dari saku jas, lalu menuliskan sesuatu di baliknya. Ini nomor telepon pribadi saya. Besok pagi, datanglah ke kantor saya. Kita akan bahas detailnya. Kamal menerima kartu itu dengan tangan gemetar. Di tangannya, selembar kartu kecil itu terasa begitu berat, seolah-olah memuat seluruh masa depannya. Untuk hari ini, kata Pak Suryono sambil berdiri dan mengeluarkan selembar uang dari dompetnya. Ini untuk ikan-ikanmu, dan untuk membeli obat ibumu. Jangan lupa, besok kita bertemu. Sebelum Kamal sempat menolak atau berterima kasih, Pak Suryono sudah berjalan pergi, meninggalkannya sendiri di warung kopi dengan segelas kopi yang sudah dingin, dan sebuah harapan baru yang begitu besar, sehingga membuatnya tidak tahu apakah ini kenyataan atau hanya hayalannya saja. Fajar menyingsing dengan wajah yang berbeda bagi Kamal. Kabut pagi yang biasanya terasa dingin dan menyelimuti hari-harinya dengan ketidakpastian, pagi ini seakan membawa embun harapan. Dia berdiri di depan rumah kayunya yang reot,
Memandangi kartu nama Pak Suryono yang sudah sedikit lecek karena terlalu sering dipegang dan dibaca-baca ulang. Nama, PT, Surya Makmur Sejahtera, dan gelar, Direktur Utama, terpampang jelas. Mengingatkannya bahwa peristiwa kemarin bukanlah mimpi. "Ibu, saya berangkat," ucap Kamal sambil mencium tangan ibunya, Ibu Siti, yang terbaring di dipan. Ibu Siti memandangi anaknya dengan mata berbinar. Wajahnya yang biasanya pucat akibat sakit, pagi ini nampak sedikit segar. "Hati-hati di jalan, Nak. Jangan lupa berterima kasih pada orang baik itu." "Iya, Bu," jawab Kamal sambil tersenyum. Dia masih merasakan kegelisahan, namun kali ini, gelisah yang disertai dengan semangat membara. Uang yang diberikan Pak Suryono kemarin sudah digunakan untuk membeli obat yang lebih baik dan beras yang cukup untuk seminggu ke depan. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, dia tidak perlu khawatir tentang makanan esok hari. Perjalanan ke kantor PT Surya Makmur Sejahtera terasa seperti melintasi dua dunia yang berbeda. Dari jalanan tanah dan pemukiman kumuh, hingga gedung-gedung tinggi yang menjulang dengan kaca-kaca yang berkilauan. Dengan baju terbaiknya, sebuah kemeja lengan panjang yang sudah pudar dan celana kain yang disetrika rapi, Kamal melangkah dengan hati berdebar-debar memasuki lobi yang megah. Saya ada janji dengan Pak Suryono," ujarnya pada resepsionis dengan suara sedikit gugup. Setelah melalui proses pemeriksaan yang membuatnya merasa sangat kecil, akhirnya dia diantar ke sebuah ruang rapat yang elegan. Di sana, Pak Suryono sudah menunggu, duduk di depan setumpuk dokumen. Kali ini, dia tidak mengenakan jas, hanya kemeja putih sederhana yang membuatnya terlihat lebih mudah didekati. "Selamat pagi, Kamal. Silakan duduk," sambut Pak Suryono dengan hangat. "Bagaimana kondisi ibumu?" "Alhamdulillah lebih baik, Pak. Terima kasih," jawab Kamal sambil duduk di kursi kulit yang mewah, merasa sedikit tidak nyaman. "Bagus. Sekarang, mari kita bicara serius." Pak Suryono membuka sebuah folder. "Program kita akan dimulai dengan kelompok nelayan kecil di daerahmu. Kami akan membeli semua hasil tangkapan dengan harga 30% di atas harga tengkulak, dengan syarat kualitas ikan terjaga." Kamal mengangguk, mencerna setiap kata. "Tapi, Pak, masalahnya para tengkulak itu, mereka tidak akan terima begitu saja. Mereka bisa main kasar." "Saya sudah memperhitungkan itu," jawab Pak Suryono tenang. "Kita akan bekerja sama dengan koperasi nelayan yang sudah ada. Dengan menggandeng lembaga yang sah, kita punya posisi tawar yang lebih kuat. Dan untuk keamanan, saya sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat." Pertemuan berlangsung selama 2 jam. Pak Suryono menjelaskan dengan detail sistem pembayaran yang transparan, jadwal pengambilan ikan, hingga rencana pelatihan dasar manajemen untuk nelayan. Kamal, yang awalnya merasa tidak mampu, mulai percaya diri. Pengetahuannya tentang dunia nelayan yang mendalam membuatnya bisa memberikan masukan yang berharga. "Jadi, Kamal, apa kamu bersedia menjadi koordinator lapangan dengan gaji tetap? Kamu yang akan mengatur para nelayan, memastikan kualitas ikan, dan menjadi penghubung dengan perusahaan?" tanya Pak Suryono akhirnya. Dengan keyakinan penuh, Kamal menjawab, "Saya bersedia, Pak. Saya tidak akan mengecewakan kepercayaan Bapak." Beberapa minggu kemudian, perubahan nyata mulai terlihat. Sebuah gudang pendingin sederhana didirikan di dekat pantai, dilengkapi dengan timbangan digital dan sistem pencatatan yang rapi. Nelayan-nelayan yang awalnya skeptis, mulai bergabung setelah melihat pembayaran yang lancar dan harga yang adil. Kehidupan mereka perlahan membaik. Suatu sore, Kamal berdiri di tepi pantai, memandangi para nelayan yang sedang menimbang hasil tangkapan mereka. Seorang nelayan tua, Pak Darwis, menghampirinya. "Terima kasih, Kamal. Berkat kamu, akhirnya kita bisa bernapas lega," ucap Pak Darwis dengan mata berkaca-kaca. "Sudah lama kami menunggu keadilan seperti ini." Kamal tersenyum, hatinya hangat. "Bukan berkat saya, Pak. Berkat kita semua yang mau berubah." Namun, di balik semua kemajuan ini, dari balik pepohonan, sepasang mata penuh kebencian mengawasi setiap gerak-gerik mereka. Jaka, si tengkulak yang selama ini memonopoli, menggenggam tangannya sampai kepalan putih. Bisikannya nyaris tak terdengar, tapi penuh ancaman. "Bersenang-senanglah kalian dulu.
Akan kubuktikan siapa yang benar-benar berkuasa di sini. Cahaya lampu minyak yang redup menerangi wajah Jaka yang keruh. Dia duduk sendirian di beranda rumah petaknya yang sepi, jauh lebih sepi dari biasanya. Biasanya, di malam seperti ini, rumahnya ramai oleh nelayan-nelayan yang antri menjual ikan, atau setidaknya oleh anak buahnya yang melapor tentang pemasukan hari ini. Kini, hanya ada angin malam yang berdesir dan denting gelas tuaknya yang sesekali memecah kesunyian. Dasar anak kurang ajar, geramnya tiba-tiba, melemparkan gelas tuaknya hingga pecah berantakan di lantai tanah. Siapa dia pikir dirinya? Kamal, anak nelayan miskin yang kemarin masih mengemis-ngemis belas kasihan, sekarang berani merebut rezekiku. Kepalanya penuh dengan gambaran Kamal yang sekarang selalu mengenakan kemeja bersih, berbicara dengan percaya diri, dan dikelilingi nelayan-nelayan yang dulu setia padanya. Setiap kali melihat gudang pendingin baru itu, dadanya sesak oleh amarah yang tak terbendung. Bisnis yang telah dibangunnya bertahun-tahun, dengan susah payah, kadang dengan bujukan, lebih sering dengan ancaman, kini runtuh dalam hitungan minggu. Tidak bisa dibiarkan, bisiknya sendiri, matanya menyipit penuh rencana jahat. Aku harus berbuat sesuatu. Keesokan paginya, Jaka mengumpulkan 3 anak buahnya yang paling setia di warung kopi tua di ujung jalan. Mereka duduk di sudut yang gelap, suara mereka rendah dan penuh konspirasi. Kalian lihat sendiri apa yang terjadi, mulai Jaka, suaranya bergetar dipenuhi kebencian. Anak itu, Kamal, datang dengan program pemberdayaannya, merusak tatanan yang sudah kita bangun. Penghasilan kita merosot tajam. Salah satu anak buahnya, seorang lelaki berotot dengan bekas luka di pipi, mengangguk sinis. Iya, Bang. Para nelayan sekarang sok jual mahal. Padahal dulu mereka ini hanya berani menjual pada kita. Persis, sambung Jaka, menepuk meja. Mereka lupa jasa kita. Lupa bahwa selama ini kitalah yang membeli ikan mereka ketika musim paceklik. Lupa bahwa kitalah yang melindungi mereka dari preman-preman lain. Kata, melindungi, diucapkannya dengan nada ironi yang dalam. Lalu apa rencana kita, Bang Jaka? Tanya anak buahnya yang lain, lebih kurus dan licik. Jaka menarik napas dalam, matanya berbinar dengan niat jahat. Kita harus beri mereka pelajaran. Kita buat program pemberdayaan, itu gagal total. Kita harus pecah belah mereka. Dia melanjutkan dengan suara berbisik. Pertama, kita sebarkan isu. Katakan pada para nelayan bahwa uang dari perusahaan besar itu sebenarnya bantuan pemerintah, dan Kamal menilep sebagian besar untuk dirinya sendiri. Anak buahnya yang kurus menyunggingkan senyum setuju. Bisa, Bang. Isu seperti itu cepat menyebar. Kedua, lanjut Jaka, kita perlu bukti yang meyakinkan. Kita harus buat skenario seolah-olah Kamal mencuri uang dari koperasi. Aku akan sediakan uangnya. Kalian yang harus menyembunyikannya di antara barang-barang Kamal. Anak buahnya yang berotot tampak ragu. Tapi, Bang, kalau ketahuan, siapa yang berani mencurigai kita? Potong Jaka dengan geram. Selama ini kita yang berkuasa di sini. Mereka semua takut pada kita. Dia menatap ketiga anak buahnya dengan mata membelalak, penuh ancaman. Atau, kalian mulai tidak setia padaku juga? Ikut-ikutan dengan si Kamal itu. Mereka cepat-cepat menggeleng, ketakutan. Tidak, Bang. Kami setia pada Bang Jaka. Bagus, ucap Jaka, kembali duduk dengan puas. Kita mulai besok. Ingat, kita harus hancurkan kepercayaan mereka pada Kamal. Tanpa kepercayaan, program itu akan mati dengan sendirinya. Sementara itu, di gudang pendingin yang baru, Kamal sama sekali tidak menyadari badai yang sedang dipersiapkan untuknya. Dia sedang sibuk membantu mencatat hasil tangkapan hari itu, dengan semangat yang masih membara. Seorang nelayan, Pak Darwis, menghampirinya. Kamal, hati-hati dengan Jaka, bisik Pak Darwis. Aku tadi melihatnya ngobrol dengan anak buahnya di warung kopi. Pasti ada rencana jahat. Kamal menghela napas. Saya juga waspada, Pak. Tapi kita tidak bisa berhenti hanya karena ancaman. Program ini terlalu penting untuk banyak keluarga. Benar, Nak. Tapi tetap, jaga dirimu.
Nasihat Pak Darwis dengan khawatir. Setelah hari berjalan, Kamal berjalan pulang sendirian. Di kejauhan, dari balik rumpun bambu, Jaka mengawasinya dengan mata dingin. Tertawalah sebentar lagi, anak muda, bisik Jaka penuh kebencian. Akan kupermalukan kamu di depan semua orang. Akan kubuat kamu lebih hina dari anjing kurap. Lihat saja, siapa yang akhirnya akan berkuasa di sini. Angin malam berhembus, membawa serta bisikan-bisikan jahat yang akan segera menguji kekuatan dan keteguhan hati sang nelayan muda. Matahari pagi yang seharusnya membawa semangat baru, justru menyaksikan kembali drama pahit yang menimpa Kamal. Suasana di tempat pendaratan ikan, yang biasanya riuh dengan tawa dan obrolan ringan para nelayan, pagi itu berubah mencekam. Kerumunan nelayan berkumpul dengan wajah-wajah muram, mengitari Jaka yang berdiri di atas sebuah perahu tua, wajahnya merah padam penuh amarah yang dramatis. "Kalian semua dengarkan," teriak Jaka, suaranya menggema di tepi pantai. "Uang hasil penjualan ikan kita kemarin, hampir 5 juta rupiah, hilang. Dicuri." Desis-desis ketakutan dan gumaman ketidakpercayaan menyebar di kerumunan. Semua mata mulai mencurigai satu sama lain. Jaka kemudian melompat turun dari perahu dan berjalan dengan langkah tegas menuju Kamal yang baru saja tiba dengan keranjang ikannya. Dengan gerakan teatrikal, jarinya menunjuk tepat ke hidung Kamal. "Dan aku tahu siapa pencurinya," hardik Jaka. "Dia, Kamal, si anak muda yang katanya jujur dan penyelamat kita ini." Kamal terkesiap, keranjang ikan nyaris terjatuh dari tangannya. "Apa? Saya? Tidak, Bang Jaka. Saya tidak mencuri." "Jangan bohong," potong Jaka, mendekatkan wajahnya hingga hanya berjarak sejengkal. "Kemarin malam, kamu yang terakhir keluar dari gudang. Kamu yang pegang kunci. Dan yang paling mencurigakan." Jaka berhenti sejenak untuk efek dramatis. "Kemarin kamu tiba-tiba bisa membeli sepeda motor baru untuk ibumu. Dari mana uangnya?" "Hah? Dari mana?" Para nelayan yang berkumpul mulai bergumam. Bisikan-bisikan penuh prasangka mulai terdengar. "Iya ya, kemarin saya lihat Kamal bawa motor baru." "Dari mana dapat uangnya? Gajinya tidak mungkin cukup untuk beli motor dalam waktu singkat. Jangan-jangan memang benar dia mencuri." Kamal merasa dunia berputar lagi. Motor itu hadiah dari Pak Suryono. Sebagai bonus karena program berjalan baik bulan pertama. Bantuhnya, suaranya gemetar mencoba menembus tembok ketidakpercayaan. "Hadiah?" Jaka tertawa sinis. "Mimpi kali kau dapat hadiah motor. CEO besar mau memberi hadiah motor pada nelayan kecil seperti kau? Kalian dengar itu?" Dia menoleh pada kerumunan. Dia mengarang cerita. Yang benar adalah, dia mencuri uang kita untuk beli motor itu. Seorang anak buah Jaka yang berotot maju mendorong bahu Kamal. "Akui saja, Kamal. Kembalikan uang kita. Buka tasnya. Periksa rumahnya," teriak yang lain. Dalam kepanikan dan rasa terpojok yang mendalam, Kamal berusaha membela diri. "Saya tidak mencuri. Silakan periksa tas saya. Silakan periksa rumah saya." Jaka, yang sudah menunggu kesempatan ini, segera menyambar tas Kamal dan membalikannya. Isinya berceceran di pasir, beberapa lembar dokumen, dompet tua, dan sebuah kotak makan. Lalu, dengan gerakan cepat dan licik, Jaka mengeluarkan sesuatu dari saku celananya sendiri dan berpura-pura mengambilnya dari antara barang-barang Kamal. "Ini, lihat ini," teriak Jaka sambil mengacungkan selembar uang 50.000 yang dilipat dengan kertas biru, tanda khusus yang dia buat untuk uang koperasi. "Uang kita ada di tasnya. Dan ini buktinya." Dia kemudian mengeluarkan sebuah buku tabungan dari balik baju Kamal yang sebenarnya dia selipkan sendiri saat mendorong Kamal tadi. Di buku tabungan itu, ada setoran 3 juta rupiah 2 hari lalu. "Lihat, 3 juta. Ditambah uang tunai di tasnya. Persis jumlah uang yang hilang," teriak Jaka penuh kemenangan. Suasana pun meledak. Teriakan kemarahan, kekecewaan, dan penghinaan menghujani Kamal. "Penipu! Pengkhianat! Dasar pencuri!
Pantas kemarin difitnah juga di pasar. Usir dia dari sini. Tidak pantas hidup di antara kita. Kamal berdiri terpaku. Air mata mengalir deras di pipinya. Dia tidak lagi berusaha membela diri. Rasanya seperti deja vu. Tapi kali ini lebih menyakitkan karena yang menuduhnya adalah orang-orang yang selama sebulan terakhir dia bantu. Orang-orang yang dia anggap saudara. Tatapan penuh kebencian dari para nelayan yang dulu memujanya, kini menghancurkannya lebih dari segalanya. Dengar. Bisiknya lemah. Suaranya parau. Saya tidak. Diam. Hardik seorang nelayan yang dulu paling sering dia bantu. Kami tidak mau dengar pembelaanmu lagi. Pergi dari sini. Jaka mendekat sekali lagi, berbisik pelan sehingga hanya Kamal yang mendengar. Aku bilang apa? Aku yang berkuasa di sini. Sekarang, enyahlah dari hidup mereka. Dengan langkah gontai, tubuh gemetar, dan hati yang hancur berkeping-keping, Kamal berbalik dan berjalan meninggalkan kerumunan. Fitnah kedua, yang kali ini lebih terencana dan kejam, berhasil menjatuhkannya. Dia berjalan tanpa arah, dihantui oleh teriakan, pencuri, yang seakan-akan membakar jiwanya. Kamal berjalan tanpa arah. Kaki-kakinya menyeret tubuhnya yang terasa hampa bagai skam. Teriakan, pencuri, dan tatapan penuh kebencian dari orang-orang yang dulu dipandangnya sebagai keluarga masih bergema di telinganya, lebih nyaring daripada deburan ombak yang menghantam pantai. Dia tidak sadar telah berjalan jauh, hingga akhirnya kakinya membawanya ke sebuah gubuk tua yang terbengkalai di ujung kampung, tempatnya dulu sering bermain semasa kecil. Dengan tubuh lemas, dia roboh di lantai kayu berdebu, dan untuk pertama kalinya sejak ayahnya meninggal, Kamal menangis sesenggukan. Tangisan seorang lelaki yang berasal dari lubuk hati paling dalam. Tangisan karena dikhianati, difitnah, dan diusir oleh orang-orang yang justru ingin dibantunya. Saya tidak mencuri. Demi Allah, saya tidak. Bisiknya berulang-ulang di antara isakannya, seolah-olah kata-kata itu bisa membersihkan namanya yang sudah terlanjur kotor. Sementara itu, kabar tentang pencurian itu telah menyebar bagai virus ke seluruh kampung. Di warung-warung kopi, di sumur umum, bahkan di dalam rumah-rumah, yang dibicarakan hanyalah satu hal, pengkhianatan Kamal. Dasar munafik, pura-pura jujur, ternyata pencuri ulung. Gerutu seorang nelayan tua sambil meminum kopinya. Iya, kita semua tertipu olehnya. Untung Bang Jaka yang waspada, sahut yang lain. Bahkan orang-orang yang awalnya ragu, mulai ikut menyalahkan Kamal. Sudah nasibnya orang miskin, tetap saja ingin cepat kaya dengan jalan pintas, ucap seorang ibu dengan nada menghakimi. Keesokan harinya, ketika Kamal memberanikan diri keluar dari gubuk tua itu untuk pulang ke rumahnya, dia merasakan perubahan yang menyakitkan. Orang-orang yang dulu menyapanya dengan ramah, kini membuang muka atau malah menutup pintu rumah mereka melihat kedatangannya. Beberapa anak kecil yang biasa bermain di dekat rumahnya, ditarik paksa oleh orang tua mereka sambil berbisik. Jangan dekat-dekat dia, nak. Dia pencuri. Sesampainya di rumah, adik perempuannya, Sari, yang berusia 10 tahun, berlari menghampirinya dengan wajah penuh air mata. Kak, tadi ada orang melempari rumah kita dengan batu. Mereka bilang kakak pencuri. Itu tidak benar, kan? Tangisnya ketakutan. Hati Kamal hancur mendengar itu. Ibu Siti, yang kondisinya masih lemah, bangkit dari tempat tidurnya dengan susah payah. Kamal, anakku, apa yang sebenarnya terjadi? Tanyanya dengan suara lemah penuh kecemasan. Dengan suara bergetar, Kamal menceritakan segala yang terjadi. Ibu Siti mendengarkan dengan sabar, lalu memeluk anaknya erat-erat. Ibu percaya padamu, nak. Ibu tahu kau tidak mungkin mencuri. Tapi, mungkin ini sudah takdir kita. Mungkin kita harus menerima bahwa kita tidak bisa melawan orang-orang seperti Jaka. Tidak, Bu, bantah Kamal lembut. Kita tidak boleh menyerah. Tapi, untuk sementara, ibu dan adik-adik jangan keluar rumah dulu. Biar saya yang tanggung semuanya. Hari-hari berikutnya adalah siksaan mental yang tiada henti. Setiap kali Kamal mencoba mendekati tempat pendaratan ikan, dia diusir dengan cacian. Bahkan ketika dia pergi ke warung untuk membeli kebutuhan pokok, pemilik warung berkata dengan dingin, "Maaf, dagangan saya habis," sambil melihatnya dengan penuh kecurigaan.
Puncaknya adalah ketika seorang perwakilan nelayan datang ke rumahnya. "Kamal, kami mewakili warga. Untuk sementara, kamu tidak usah ikut program Pak Suryono lagi. Kami akan urus sendiri." "Tapi, itu tidak adil. Saya tidak bersalah," protes Kamal. "Bersalah atau tidak, yang penting sekarang kamu jadi sumber masalah. Kehadiranmu hanya memecah belah warga," jawab nelayan itu dengan tegas sebelum pergi. Kamal pun akhirnya menyerah. Dia mengurung diri di rumah, hanya keluar untuk keperluan yang sangat mendesak. Setiap malam, dia duduk di depan rumah, memandangi laut yang dulu memberinya kehidupan, yang kini seakan ikut berbalik meninggalkannya. Rasa kesepian dan dikucilkan itu lebih menyiksa daripada kemiskinan yang pernah dia alami. Dia merasa seperti orang asing di kampung halamannya sendiri, terasingkan oleh fitnah yang dirancang dengan sempurna oleh Jaka. Dalam kesendiriannya itu, satu pertanyaan terus menghantui pikirannya. Apakah ada gunanya berbuat baik, jika akhirnya yang didapat adalah pengkhianatan dan penderitaan? Malam telah larut, namun Kamal masih terbangun di atas dipannya. Bayangan wajah-wajah nelayan yang penuh kebencian dan cacian, pencuri, masih terngiang-ngiang di pikirannya. Bulan purnama menyinari ruangan kecilnya melalui celah-celah papan kayu, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang seakan menari mengejek kesendiriannya. Sudah 3 hari sejak dia dikucilkan, dan rasa putus asa mulai menggerogoti hatinya. Dari balik bajunya yang lusuh, dia mengeluarkan kartu nama Pak Suryono yang sudah lecek. Kartu itu adalah satu-satunya benda yang mengingatkannya bahwa ada seseorang di luar sana yang pernah mempercayainya. "Apakah saya harus menyerah?" bisiknya pada diri sendiri. "Atau, apakah saya harus melawan?" Dia ingat kata-kata almarhum ayahnya, "Nak, kebenaran itu seperti minyak di atas air. Suatu saat dia akan muncul juga." Kata-kata itu memberinya kekuatan. Dengan tekad yang bulat, meski tangannya masih gemetar, Kamal mengambil telepon genggam murahannya. Dia mengetik pesan singkat dengan susah payah. "Selamat malam, Pak Suryono. Maaf mengganggu. Saya Kamal, nelayan yang Bapak bantu. Ada masalah besar. Bisa ketemu?" Dia menekan tombol kirim dengan jantung berdebar kencang. Hanya butuh beberapa menit sebelum teleponnya bergetar. "Kamal, ini Pak Suryono. Kamu di mana? Baik-baik saja?" Suara di seberang telepon terdengar khawatir. "Saya tidak baik-baik, Pak," jawab Kamal. Suaranya serak. "Bisa saya ketemu Bapak? Tapi, jangan di tempat umum." Mereka sepakat bertemu di sebuah warung makan pinggir jalan yang sepi, jauh dari kampung nelayan. Pak Suryono sendiri yang menjemput Kamal dengan mobilnya yang sederhana. Ketika Kamal masuk ke dalam mobil, Pak Suryono terkejut melihat kondisi pemuda itu. Mata Kamal bengkak, wajahnya pucat, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan aura keputusasaan. "Kamal, apa yang terjadi?" tanya Pak Suryono sambil menyetir. Dengan suara terputus-putus dan kadang diselingi isakan, Kamal menceritakan segala yang terjadi. Fitnah dari Jaka, uang yang ditemukan di tasnya, buku tabungan yang diselipkan, dan yang paling menyakitkan, pengucilan dari masyarakat yang dulu mendukungnya. "Saya tidak mencuri, Pak. Sumpah, saya tidak," tekan Kamal, matanya berkaca-kaca. "Motor itu benar hadiah dari Bapak." Tapi mereka tidak percaya. Pak Suryono menghela napas dalam. "Aku tahu kamu tidak mencuri, Kamal. Dari pertama ketemu, aku sudah tahu kamu anak yang jujur." Mereka tiba di warung makan yang sepi. Duduk di sudut paling gelap, Pak Suryono memesan 2 teh hangat. "Ceritakan lebih detail tentang Jaka dan cara kerjanya," pinta Pak Suryono. "Dia punya 3 anak buah utama, si berotok, si kurus, dan si pemberani. Mereka yang biasanya melakukan intimidasi," jelas Kamal. "Saya yakin uang itu sengaja dia selipkan, dan buku tabungan itu juga rekayasa." Pak Suryono mengangguk. Matanya berbinar dengan pemahaman. "Ini klasik, Kamal. Ketika seseorang merasa kekuasaannya terancam, dia akan melakukan segala cara untuk mempertahankannya. Tapi apa yang harus saya lakukan, Pak? Semua orang sekarang membenci saya. Bahkan anak kecil pun diajari untuk takut pada saya. Kita harus lebih pintar dari mereka," jawab Pak Suryono tegas. "Kita perlu bukti."
Bukti yang tidak terbantahkan. Dia melanjutkan dengan suara rendah. Pertama, kamu harus pura-pura menyerah. Biarkan mereka think mereka menang. Tapi, dengarkan, sela Pak Suryono. Kedua, kamu harus mulai mengumpulkan informasi. Rekam percakapan mereka jika memungkinkan. Cari tahu pola mereka, kebiasaan mereka. Seseorang yang sombong seperti Jaka pasti akan lengah suatu saat nanti. Tapi bagaimana saya bisa mendekati mereka? Mereka pasti akan mencurigai saya. Gunakan orang lain. Siapa di antara nelayan yang masih percaya padamu? Kamal berpikir sejenak. Mungkin Pak Darwis. Tapi dia sudah tua. Saya tidak mau membahayakannya. Kita tidak akan membahayakan siapapun. Kita hanya perlu mata dan telinga. Dan yang ketiga, Pak Suryono menatap Kamal dalam-dalam. Kamu harus tetap kuat. Ingat, ini bukan hanya tentang kamu. Ini tentang semua nelayan yang akan dirugikan jika Jaka kembali berkuasa. Pertemuan rahasia itu berlangsung hampir 2 jam. Ketika Pak Suryono mengantarkan Kamal pulang, dia memberikan sejumlah uang. Ini untuk kebutuhanmu dan keluargamu selama kamu menganggur. Jangan menolak. Sebelum Kamal turun, Pak Suryono berkata, kebenaran akan menang, Kamal. Percayalah, kita hanya perlu sabar dan strategi yang tepat. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak difitnah, Kamal bisa tidur dengan sedikit ketenangan. Dia tahu jalan yang ditempuh masih panjang dan berliku, tapi setidaknya dia tidak sendirian lagi. Ada seorang sekutu yang percaya padanya, dan itu memberikan kekuatan yang tidak ternilai. Minggu-minggu berlalu dalam kepura-puraan yang menyiksa bagi Kamal. Dia menjalani rutinitas seolah-olah telah menerima nasibnya. Bangun pagi, membantu ibunya, kemudian duduk-duduk di depan rumah dengan wajah murung. Di balik kepasrahan yang ditampakkannya, pikirannya bekerja keras menjalankan rencana yang disusun bersama Pak Suryono. Dia tahu, satu kesalahan kecil bisa menggagalkan segalanya. Suatu senja, ketika langit mulai berwarna jingga, kesempatan yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Pak Darwis, nelayan tua yang masih percaya padanya, mendatangi rumah Kamal dengan berpura-pura meminta bantuan memperbaiki jaring. Kamal, ada kabar, bisik Pak Darwis saat mereka duduk di belakang rumah, jauh dari pandangan orang. Aku dengar si Kurus, anak buah Jaka, ngobrol di warung kopi tadi siang. Dia bilang ke temannya, gampang banget tipu orang-orang kampung. Cuma modal uang 50.000 sama buku tabungan palsu, langsung pada percaya Kamal pencuri. Jantung Kamal berdebar kencang. Apakah ada yang lain, Pak? Ada. Dia bilang besok malam Jaka mau meeting rahasia sama anak buahnya di gudang tua dekat dermaga. Katanya mau rencanakan sesuatu yang besar. Ini adalah informasi berharga. Malam berikutnya, dengan menyamar menggunakan pakaian gelap dan membawa telepon genggam pemberian Pak Suryono yang sudah dimodifikasi untuk merekam dari jarak jauh, Kamal menyusup ke sekitar gudang tua itu. Dari balik tumpukan ban bekas, dia bisa melihat cahaya lampu minyak dan mendengar suara-suara dari dalam. Jadi besok kita sebarkan lagi isu bahwa program Pak Suryono mau dihentikan karena Kamal korupsi. Suara Jaka terdengar jelas. Bikin mereka panik. Lalu kita tawarkan beli ikan mereka dengan harga murah lagi. Tapi bang, kalau mereka tidak percaya gimana? Tanya si berotok. Dengan bukti, pencurian, Kamal yang sudah kita buat, pasti percaya. Lagi pula, aku sudah janji bagi-bagi uang pada kepala dusun dan beberapa orang berpengaruh. Mereka yang akan bantu pastikan warga kembali pada kita. Kamal merekam setiap kata dengan hati-hati. Tangannya berkeringat, tapi dia harus tetap tenang. Yang paling penting, lanjut Jaka, kita harus pastikan Kamal benar-benar hancur. Aku dengar dia masih dekat dengan CEO itu. Besok, si pemberani dan si Kurus akan temui dia dan peringatkan untuk tidak ikut campur. Percakapan berlanjut dengan rencana-rencana jahat lainnya. Kamal merekam semuanya. Saat meeting bubar dan mereka mulai keluar, Kamal beringsut pergi dengan diam-diam. Namun, di tengah jalan, dia bertemu dengan si pemberani yang sedang berjalan sendirian. "Hei, Kamal, apa yang kau lakukan di sini malam-malam?" tanya si pemberani dengan curiga. "Duduk-duduk saja. Tidak bisa tidur,"
Jawab Kamal berusaha tenang. Si pemberani mendekat, matanya menyipit. Jangan-jangan kau menguping? Ayo, serahkan apa yang kau bawa. Dia mulai menggedor tubuh Kamal. Dalam kepanikan, Kamal berhasil menyembunyikan telepon genggamnya di celah sebuah batang pohon sebelum si pemberani menemukan sesuatu. Tidak bawa apa-apa, kan? Baiklah, ingat ya, jangan coba-coba melawan. Atau ibumu dan adik-adikmulah yang akan celaka, ancam si pemberani sebelum pergi. Keesokan harinya, dengan bantuan Pak Darwis, Kamal menghubungi nelayan-nelayan lain yang diam-diam masih mendukungnya. Mereka mengadakan pertemuan rahasia di rumah Pak Darwis. Saya punya bukti bahwa Jaka yang merencanakan semua ini, kata Kamal pada sekelompok kecil nelayan yang hadir. Dia memutar rekaman percakapan Jaka. Wajah-wajah mereka berubah dari ragu menjadi marah saat mendengar rencana jahat Jaka. Jadi selama ini kita dibohongi, kata seorang nelayan. Jaka yang sebenarnya pencuri. Dia mencuri harga diri kita dan masa depan anak-anak kita, tambah yang lain. Sekarang, kita perlu bukti lebih kuat, kata Kamal. Kita perlu membuat Jaka atau anak buahnya mengaku secara langsung. Mereka pun menyusun rencana. Esoknya, beberapa nelayan berpura-pura mendatangi Jaka untuk menyatakan setia dan menanyakan tentang uang yang dikembalikan Kamal. Dia sudah mengembalikan separuhnya. Bohong Jaka dengan percaya diri. Sedang dicicil. Lihat, tanpa saya, kalian tidak akan dapat uang kalian kembali. Percakapan ini juga berhasil direkam dengan alat yang disediakan Pak Suryono. Jerat bukti mulai mengencang sekitar Jaka dan anak buahnya. Kebenaran yang selama ini terpendam, perlahan mulai muncul ke permukaan, siap menghancurkan tembok kebohongan yang dibangun dengan susah payah. Suasana di balai desa pada malam itu tebal bagai kabut. Puluhan nelayan berkumpul, wajah-wajah mereka dipenuhi dengan berbagai ekspresi. Ada yang marah, bingung, penasaran, dan tidak sedikit yang masih ragu. Berita tentang pertemuan penting ini menyebar cepat, dan desas-desus bahwa ada bukti baru tentang kasus Kamal membuat semua orang ingin tahu. Kamal berdiri di depan, ditemani oleh Pak Darwis dan beberapa nelayan yang sudah mengetahui kebenaran. Di tangannya, tergenggam erat telepon genggam yang berisi rekaman-rekaman berharga. Jantungnya berdebar kencang, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena keyakinan bahwa kebenaran harus ditegakkan. Tiba-tiba, pintu balai desa terbuka dengan keras. Jaka masuk dengan langkah angkuh, diikuti oleh ketiga anak buahnya. Wajahnya penuh dengan kepercayaan diri yang palsu. Apa ini? Rapat apa lagi? Kalau mau minta maaf karena sudah mendukung si pencuri, tidak usah repot-repot, hardik Jaka sinis. Kami tidak akan minta maaf, Jaka, sahut Kamal dengan suara tegas yang mengejutkan semua orang, termasuk Jaka sendiri. Justru, kamulah yang harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Jaka tertawa keras, tapi ada getaran gugup di balik tawanya. Apa yang mau dipertanggungjawabkan? Aku yang membantu nelayan dapat kembali uang mereka yang dicuri. Benarkah? Kamal tidak goyah. Kalau begitu, bisakah kau jelaskan tentang pertemuan rahasia di gudang tua 3 malam yang lalu? Tentang rencanamu untuk menyebarkan isu bahwa program Pak Suryono akan dihentikan? Tentang janjimu pada kepala dusun dan beberapa orang untuk bagi-bagi uang? Wajah Jaka berubah pucat. Itu omong kosong. Siapa yang bilang? Dengarkan saja ini. Kamal menekan tombol putar di telepon genggamnya. Suara Jaka yang jelas terdengar memenuhi ruangan balai desa. Jadi besok kita sebarkan lagi isu bahwa program Pak Suryono mau dihentikan karena Kamal korupsi. Bikin mereka panik. Lalu kita tawarkan beli ikan mereka dengan harga murah lagi. Kerumunan mulai bergemuruh. Pandangan penuh kemarahan mulai diarahkan pada Jaka. Itu palsu. Rekaman bodongan. Teriak Jaka putus asa. Masih ada lagi, kata Kamal, dan memutar rekaman percakapan dengan si pemberani yang mengancam akan menyakiti ibu dan adik-adiknya jika dia melawan. Sekarang, amarah para nelayan mencapai puncaknya. Pengkhianat, penipu, teriak mereka. Dalam kekacauan itu, Kamal berbicara lagi. Dan yang terakhir, ini rekaman ketika kau berbohong pada beberapa nelayan bahwa saya sudah mengembalikan separuh uang. Padahal, tidak ada uang yang dicuri sejak awal.
Jaka seperti tikus terjebak. Matanya liar mencari jalan keluar, tapi para nelayan sudah mengepungnya. Tiba-tiba, si kurus, anak buahnya yang paling lemah, maju ke depan dengan wajah penuh penyesalan. Saya tidak tahan lagi, tangis si kurus. Saya mengaku, semua rencana ini adalah ide Jaka. Dia yang menyuruh saya sembunyikan uang di tas Kamal dan selipkan buku tabungan palsu. Dia yang bayar kepala dusun dan beberapa orang untuk memengaruhi kalian semua. Pengakuan itu bagai petir di siang bolong. Ruangan menjadi sunyi sejenak, lalu meledak oleh kemarahan yang tak terbendung. Jaka, kau benar-benar tidak punya hati nurani, teriak seorang nelayan. Jaka berdiri terpaku, semua rencananya, semua kebohongannya, runtuh dalam sekejap. Wajahnya yang dulu angkuh, kini hancur berantakan. Dia menatap Kamal, dan untuk pertama kalinya, ada rasa takut dalam pandangannya. Maafkan saya, Kamal. Isak si kurus masih terus berlanjut. Dia ancam keluarga saya jika tidak menuruti perintahnya. Kamal menghela napas. Dia tidak merasa senang melihat penderitaan Jaka, justru merasa sedih bahwa semuanya harus berakhir seperti ini. Kebenaran akhirnya terungkap, ucap Kamal dengan suara yang tenang namun berwibawa. Saya tidak menuntut balas pada siapapun. Saya hanya ingin kita bisa kembali bekerja sama, membangun kehidupan yang lebih baik untuk semua. Para nelayan yang hadir terdiam, malu karena telah begitu mudahnya mempercayai fitnah dan memusuhi orang yang justru ingin menolong mereka. Satu persatu, mereka mendekati Kamal, meminta maaf, berjanji untuk memperbaiki kesalahan. Sementara Jaka dan dua anak buahnya yang lain diamankan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Rantai kebohongan dan ketakutan yang selama ini membelenggu kampung nelayan itu akhirnya terputus. Malam itu, meski diawali dengan pengakuan yang memilukan, berakhir dengan harapan baru yang lebih cerah. Fajar menyingsing dengan makna baru bagi kampung nelayan itu. Kabar tentang pengakuan si kurus dan jatuhnya Jaka telah menyebar bagai angin segar yang membersihkan segala kepalsuan dan ketakutan. Matahari pagi seakan bersinar lebih terang, menyinari wajah-wajah yang semalaman diliputi perasaan campur aduk antara malu, marah, dan harapan. Kerumunan sudah mulai berkumpul di depan rumah Kamal sejak subuh. Kali ini, bukan dengan tatapan benci atau hujatan, melainkan dengan wajah-wajah penuh penyesalan dan permintaan maaf. Mereka berdiri dalam keheningan yang hikmat, menunggu Kamal keluar dari rumahnya. Ketika Kamal akhirnya muncul, dengan wajah yang masih sedikit letih namun sudah kembali bersinar, seorang nelayan tua yang dulu paling vokal menuduhnya maju ke depan. Kamal, atas nama warga di sini, kami minta maaf. Ucapnya dengan suara bergetar, matanya berkaca-kaca. Kami telah diperdaya oleh Jaka, tapi itu bukan alasan. Kami seharusnya lebih percaya padamu. Kamu yang selama ini berjuang untuk kami. Satu persatu nelayan lain menyusul. Maafkan kami, Kamal. Kami telah berbuat tidak adil. Kami malu telah mengusirmu, menuduhmu sebagai pencuri. Terima kasih masih mau berjuang untuk kami meski kami telah mengkhianatimu. Kamal berdiri tegak, menerima semua permintaan maaf itu dengan hati yang lapang. Saya memaafkan kalian semua, katanya dengan suara tenang namun jelas. Kita semua adalah korban dari permainan jahat Jaka. Yang penting sekarang kita bersatu kembali. Ibu Siti yang berdiri di belakangnya, tak mampu menahan air mata. Dia melihat anaknya yang masih muda itu telah tumbuh menjadi sosok yang begitu bijaksana, mampu memaafkan kesalahan orang lain yang hampir menghancurkan hidupnya. Tak lama kemudian, Pak Suryono tiba dengan mobilnya. Wajahnya sumringah melihat pemandangan rekonsiliasi ini. Saya dengar kabar baik, sambutnya dengan hangat. Benar, Pak, sahut Kamal. Kebenaran akhirnya menang. Pak Suryono kemudian berbicara pada semua yang hadir. Saya bangga pada kalian semua. Bukan karena kalian tidak pernah melakukan kesalahan, tapi karena kalian memiliki keberanian untuk mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Itu lebih berharga daripada apapun. Dia kemudian mengumumkan, program kita akan berlanjut, bahkan akan kita perluas. Kamal akan tetap menjadi koordinator, dan kita akan bentuk tim pengawas yang terdiri dari perwakilan nelayan untuk memastikan transparansi. Sorak-sorai kegembiraan memecah kesunyian pagi.
Wajah-wajah yang sempat muram kini berseri-seri penuh harapan. Sekarang, lanjut Pak Suryono, ada satu hal lagi yang harus kita lakukan. Kita harus memastikan Jaka dan anak buahnya mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Beberapa nelayan yang bertugas mengamankan Jaka dan kedua anak buahnya yang lain melaporkan bahwa si pemberani juga telah mengaku segala perbuatannya. Dia bilang, semua rencana jahat itu memang dari Jaka. Mereka hanya menjalankan perintah. Dengan bukti-bukti rekaman dan pengakuan dari kedua anak buahnya, Jaka tidak bisa lagi membantah. Dia dibawa ke kantor polisi setempat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah memfitnah, mengancam, dan melakukan pemerasan terhadap para nelayan. Sore harinya, di tempat yang sama di mana Kamal pernah difitnah dan diusir, kini berdiri sebuah panggung sederhana. Kamal berdiri di atasnya, dikelilingi oleh semua nelayan yang telah menjadi saudaranya kembali. Mulai besok, ucap Kamal dengan suara mantap, kita mulai babak baru. Kita bekerja bukan dengan rasa takut, tapi dengan semangat kebersamaan. Kita membangun masa depan yang lebih baik untuk anak cucu kita. Sorak-sorai kegembiraan menggemuruh, menggetarkan udara. Nelayan-nelayan itu mengangkat Kamal ke atas bahu mereka, mengaraknya dengan penuh sukacita. Dalam momen itu, Kamal menyadari bahwa kemenangan sejati bukanlah ketika musuh jatuh, tetapi ketika mampu membangun kembali kepercayaan dan persatuan yang sempat retak. Kampung nelayan yang dulu terbelah oleh fitnah dan kecurigaan, kini bersatu lebih kuat dari sebelumnya. Dan di tengah-tengah mereka, berdiri seorang nelayan muda yang telah membuktikan bahwa kejujuran dan keteguhan hati akhirnya akan membawa kemenangan. Cahaya matahari pagi menyinari ruang rapat eksekutif di lantai 25 gedung PT Surya Makmur Sejahtera. Di balik dinding kaca yang menghadap langsung ke pemandangan kota, para direksi duduk mengelilingi meja rapat mahoni yang besar dan mengilap. Pak Suryono duduk di kepala meja. Wajahnya tenang meski bisa dirasakan ada ketegangan di udara. Terima kasih atas kehadiran bapak-bapak sekalian. Buka Pak Suryono. Pagi ini kita akan membahas perkembangan program pemberdayaan nelayan yang telah berjalan 6 bulan. Dia mengangguk pada Kamal yang duduk di sampingnya. Bersama saya hari ini adalah Kamal, koordinator lapangan program kita. Dialah yang telah membawa perubahan nyata bagi masyarakat nelayan di pesisir. Sebelum Kamal sempat menyapa, seorang pria berambut silver dengan kacamata frameles menyela. Maaf, Suryono. Sebelum kita lanjut, saya ingin menyampaikan beberapa concern mengenai program ini. Itu adalah Pak Hendra, Direktur Keuangan Perusahaan, yang selama ini dikenal sangat kaku dengan angka-angka. Program ini sudah menghabiskan dana hampir 2 miliar rupiah dalam 6 bulan. Lanjut Pak Hendra sambil melemparkan setumpuk laporan ke atas meja. Return of investment kita hampir nol. Bahkan, jika kita hitung semua biaya operasional, kita sedang merugi. Beberapa direksi lainnya mulai terlihat khawatir. Kamal merasa napasnya menjadi sesak. Dia tidak menyangka akan menghadapi situasi seperti ini. Pak Suryono tetap tenang. Hendra, program ini bukan tentang ROI finansial jangka pendek. Ini adalah investasi sosial jangka panjang. Kita sedang membangun ekosistem bisnis yang berkelanjutan. Ekosistem? Potong Pak Hendra dengan sinis. Data yang saya punya menunjukkan hal berbeda. Dia membagikan beberapa grafik kepada yang lain. Lihat, produktivitas nelayan tidak meningkat signifikan. Bahkan dalam 2 bulan terakhir ada penurunan. Kamal yang telah mempersiapkan diri dengan baik, mengambil inisiatif untuk berbicara. Mohon maaf, Pak Hendra, boleh saya menjelaskan? Semua mata tertuju pada nelayan muda itu. Pak Hendra mengangguk singkat dengan ekspresi meremehkan. Data penurunan produktivitas 2 bulan terakhir terjadi karena musim angin barat. Jelas Kamal dengan percaya diri. Bukan hanya di daerah kami, tapi di seluruh pesisir. Justru dalam kondisi seperti itu, program kita berhasil memastikan bahwa nelayan tetap mendapat pendapatan layak melalui sistem cadangan yang kita buat. Dia mengeluarkan laporan detail dari tas sederhananya. Dan mengenai produktivitas, dalam 4 bulan pertama, sebelum musim angin, terjadi peningkatan 35% dibanding periode yang sama tahun lalu. Pak Hendra tampak sedikit terkejut, tapi tetap bersikukuh. Itu masih di bawah proyeksi. Dan yang paling mengkhawatirkan, dia menatap Pak Suryono tajam, ada indikasi penyimpangan dana di level lapangan.
Mata Kamal membelalak. Tidak benar, Pak. Semua penggunaan dana tercatat transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Oh ya. Pak Hendra menyodorkan beberapa dokumen. Menurut laporan ini, ada dana 150 juta rupiah untuk pengembangan kapasitas yang tidak jelas pertanggungjawabannya. Dan menurut informasi saya, dia menatap Kamal penuh curiga. Koordinator lapangan ini baru saja membeli motor baru untuk keluarganya. Ruangan menjadi sunyi. Kamal merasa dunia berputar. Fitnah yang sama ternyata telah menyusup sampai ke level direksi. Motor itu adalah hadiah dari saya pribadi. Suara Pak Suryono tegas memecah kesunyian. Sebagai apresiasi karena Kamal berhasil melewati krisis fitnah yang mencoba menghancurkan program ini. Dan mengenai dana pengembangan kapasitas, dia melemparkan dokumen lain ke meja. Itu digunakan untuk pelatihan manajemen dan pembuatan sistem pencatatan digital yang sudah disetujui dalam rapat sebelumnya. Pertempuran argumentasi terus berlanjut. Pak Hendra terus mencari-cari kelemahan program, sementara Pak Suryono dengan sabar menjawab setiap tuduhan dengan data dan fakta. Kamal menyadari bahwa perjuangannya belum berakhir. Musuh baru telah muncul, lebih berbahaya dan lebih sofistikated dari Jaka. Saya usulkan program ini dihentikan sementara sampai ada audit menyeluruh. Tekan Pak Hendra di akhir rapat. Kita tidak bisa terus membuang uang perusahaan untuk program yang tidak jelas masa depannya. Beberapa direksi mulai mendukung usul Pak Hendra. Pak Suryono tahu dia kalah suara untuk sementara. Baik, ucap Pak Suryono akhirnya. Kita akan adakan audit, tapi program tidak akan dihentikan. Saya jamin pribadi kelangsungan program ini. Setelah rapat usai, di dalam lift, Pak Suryono meletakkan tangan di bahu Kamal yang terlihat lesu. Jangan khawatir, Kamal. Ini hanya ujian lain. Kita akan buktikan bahwa program ini berhasil. Tapi keraguan mulai menyusup dalam hati Kamal. Apakah perjuangan selama ini akhirnya akan berakhir karena politik perusahaan? Apakah nasib ratusan nelayan yang sudah mulai melihat harapan akan kembali suram? 2 minggu setelah rapat yang menegangkan, suasana di ruang rapat Dewan Komisaris terasa bahkan lebih mencekam. Ruangan yang megah dengan panel kayu berukir dan lampu kristal itu seakan menyimpan badai dalam diamnya. Para komisaris, orang-orang dengan pengaruh dan kekuasaan tertinggi di perusahaan, duduk dengan wajah-wajah yang sulit dibaca. Di ujung meja, Pak Suryono duduk tegak, sementara di sampingnya, Pak Hendra tampak begitu percaya diri dengan setumpuk dokumen di depannya. Pak Suryono membuka rapat dengan presentasi tentang capaian program pemberdayaan nelayan. Bapak-bapak komisaris yang terhormat, dalam 6 bulan terakhir, program kita telah berhasil meningkatkan pendapatan 150 kepala keluarga nelayan rata-rata sebesar 40%. Kita telah memotong mata rantai tengkulak yang tidak adil, dan yang paling penting, kita sedang membangun fondasi untuk pasokan ikan berkualitas stabil bagi bisnis retail kita. Beberapa komisaris terlihat antusias, namun Pak Hendra segera menyela. Maaf, Suryono, tapi data yang saya terima sangat berbeda. Dia berdiri dan mulai membagikan laporan alternatif. Menurut analisis tim keuangan saya, program ini justru membebani perusahaan. Biaya operasionalnya 45% lebih tinggi dari proyeksi awal, dan dampaknya terhadap bottom line perusahaan hampir tidak ada. Salah seorang komisaris senior, Pak Gunawan, mengerutkan kening. Bisa dijelaskan lebih detail, Hendra? Dengan senang hati, Pak. Pak Hendra dengan lancar mempresentasikan grafik-grafik dan angka-angka yang terlihat meyakinkan. Yang paling mengkhawatirkan adalah adanya indikasi kebocoran dana. Dana sebesar 200 juta rupiah untuk pengembangan komunitas tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Dan kita semua tahu, dia menatap Pak Suryono dengan tajam. Koordinator lapangan program ini adalah mantan nelayan yang pernah terlibat kasus pencurian. Pak Suryono langsung membantah. Itu tidak benar. Kamal justru korban fitnah yang sudah terbukti di pengadilan desa. Dan mengenai dana pengembangan komunitas, semua digunakan untuk pelatihan dan pembangunan infrastruktur dasar dengan bukti yang lengkap. Bukti yang menurutmu lengkap, sergah Pak Hendra. Tapi menurut standar audit kami, dokumentasinya sangat lemah. Bahkan, ada indikasi bahwa dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi koordinator lapangan. Pertengkaran argumentatif pun terjadi. Pak Suryono berusaha mempertahankan program dengan semangat dan data yang dia miliki,
Sementara Pak Hendra dengan terstruktur dan sistematis terus melontarkan keraguan dan tuduhan. Yang perlu kita pahami, kata Pak Suryono mencoba mengambil alih kendali, program ini bukan charity semata. Ini investasi jangka panjang untuk secure supply chain kita. Dalam 3 tahun, kita akan memiliki pasokan ikan berkualitas dengan harga yang kompetitif langsung dari sumber. 3 tahun, potong Pak Hendra. Sementara kompetitor kita bergerak sangat cepat. Dana yang kita habiskan untuk program ini bisa digunakan untuk ekspansi yang memberikan return immediate. Salah seorang komisaris lain, Ibu Dewi, ikut berbicara. Saya setuju dengan Hendra. Sebagai perusahaan publik, kita memiliki tanggung jawab pada shareholder. Program sosial memang penting, tapi tidak boleh mengorbankan kinerja keuangan perusahaan. Pertarungan berlangsung sengit selama hampir 2 jam. Pak Suryono bisa merasakan dukungan yang semakin melemah. Bahkan komisaris-komisaris yang awalnya mendukung mulai ragu setelah mendengar presentasi Pak Hendra yang penuh dengan data teknis dan analisis risiko. Apa alternatif yang Bapak tawarkan? Tanya Pak Gunawan pada Pak Suryono. Kita teruskan program dengan pengawasan lebih ketat. Saya yakin dalam 6 bulan ke depan kita sudah bisa melihat hasil yang signifikan. 6 bulan lagi. Pak Hendra menggeleng. Kita sudah memberikan waktu yang cukup. Saya usulkan program ini dihentikan, dan dana dialihkan ke proyek ekspansi supermarket di area suburban yang sudah terbukti memberikan ROI 20% per tahun. Suasana ruangan semakin memanas. Pak Suryono bisa melihat dari ekspresi para komisaris bahwa suara akan berpihak pada Pak Hendra. Dadanya sesak. Dia tidak hanya memikirkan investasi perusahaan, tetapi juga ratusan nelayan yang hidupnya sudah mulai membaik. Bapak-bapak komisaris, kata Pak Suryono dengan suara rendah namun penuh keyakinan, saya mohon pertimbangan sekali lagi. Menghentikan program ini bukan hanya kerugian finansial bagi perusahaan, tapi akan menghancurkan harapan ratusan keluarga yang sudah mulai bangkit dari kemiskinan. Pak Gunawan menghela napas. Suryono, kami menghargai idealisme Anda, tapi perusahaan harus diutamakan. Saya setuju dengan usulan Hendra. Program dihentikan dan dana dialihkan. Hati Pak Suryono hancur. Dia kalah. Tapi tepat saat Pak Gunawan hendak mengetukkan palu sebagai tanda keputusan final, sekretarisnya berbisik sesuatu di telinganya. Wajah Pak Gunawan berubah ekspresi. Tunggu, katanya. Ada tamu tidak terduga yang ingin berbicara mendukung program ini. Sepertinya kita perlu mendengarkan mereka terlebih dahulu. Pintu ruang rapat terbuka, dan semua orang terkejut melihat siapa yang masuk. Pintu ruang rapat Dewan Yang Maha pun terbuka dengan suara berderit pelan. Semua kepala menoleh ke arah suara, dan yang mereka lihat membuat mereka terpana. Berdiri di ambang pintu adalah Kamal, tapi bukan Kamal yang mereka lihat 2 minggu lalu. Dia berdiri tegak dengan percaya diri, mengenakan kemeja batik sederhana namun rapi. Yang membuat para komisaris terkesima adalah orang-orang yang berdiri di belakangnya. Di samping kiri Kamal berdiri Pak Darwis dengan pakaian nelayan terbaiknya, memegang setumpuk dokumen. Di samping kanannya berdiri seorang pria dengan kemeja dinas, perwakilan dari Dinas Perikanan setempat. Dan yang paling mengejutkan, di belakang mereka berdiri 10 nelayan dari berbagai usia, semuanya dengan pakaian terbaik mereka. Wajah-wajah mereka dipenuhi tekad meski terlihat gugup dengan lingkungan mewah yang sama sekali asing bagi mereka. Maaf mengganggu, bapak-bapak komisaris yang terhormat, ucap Kamal dengan suara yang jelas dan terukur, tanpa sedikit pun rasa gentar. Saya Kamal, Koordinator Program Pemberdayaan Nelayan. Bersama saya adalah perwakilan nelayan dan dari Dinas Perikanan. Kami mohon kesempatan untuk berbicara. Pak Hendra langsung berdiri, wajahnya merah marah. Ini tidak pantas. Ruang rapat Dewan bukan tempat untuk orang-orang ini. Namun Pak Gunawan mengangkat tangan. Tunggu, Hendra. Mari kita dengar apa yang ingin mereka sampaikan. Matanya penuh rasa ingin tahu pada kelompok tak terduga ini. Kamal melangkah maju, diikuti oleh nelayan-nelayan lainnya yang dengan sopan berdiri membentuk formasi semilingkuler di belakangnya. Bapak-bapak yang terhormat, mulai Kamal, kami di sini bukan untuk meminta belas kasihan. Kami di sini untuk menunjukkan fakta. Dia mengangguk pada Pak Darwis yang maju ke depan. Dengan tangan sedikit gemetar namun suara yang jelas, Pak Darwis berbicara. Nama saya Darwis.
nelayan sejak 40 tahun lalu. Sebelum program ini, hidup kami seperti neraka. Hasil tangkapan kami dibeli tengkulak dengan harga murah. Anak saya putus sekolah karena tidak ada biaya. Tapi sejak program Bapak-Bapak, dia menatap para komisaris satu persatu. Hidup kami berubah. Anak saya bisa lanjut sekolah. Istri saya bisa berobat. Dan yang paling penting, kami bisa bekerja dengan harga diri. Seorang nelayan muda maju selangkah. Saya Ridwan. Berkat program ini, saya bisa menikah karena punya penghasilan tetap. Saya tidak harus merantau meninggalkan orang tua seperti kakak-kakak saya. Satu persatu nelayan itu berbicara, menceritakan perubahan nyata dalam hidup mereka. Ruangan yang biasanya dipenuhi dengan grafik dan angka-angka, kini diisi oleh cerita-cerita manusiawi yang menyentuh hati. Kemudian perwakilan Dinas Perikanan mengambil alih. Bapak-bapak komisaris, sebagai perwakilan pemerintah daerah, saya harus menyampaikan bahwa program ini telah menjadi model pemberdayaan yang sangat sukses. Angka putus sekolah di daerah pesisir turun 25% dalam 6 bulan terakhir. Tingkat kesejahteraan nelayan meningkat signifikan. Dan yang paling penting untuk perusahaan Bapak, dia menekankan, program ini telah menciptakan stabilisasi pasokan ikan yang selama ini menjadi masalah kronis di industri ini. Kamal kemudian maju lagi, kali ini dengan tablet di tangannya. Bapak Hendra tadi menyebutkan ada dana 200 juta rupiah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Izinkan saya menunjukkan bukti pertanggungjawabannya. Dia menampilkan presentasi sederhana namun detail. Setiap rupiah dari dana tersebut terdokumentasi dengan rapi, foto-foto pelatihan, kwitansi pembangunan gudang pendingin, laporan penggunaan dana yang ditandatangani oleh perwakilan nelayan dan disaksikan oleh perwakilan dinas. Dan mengenai ROI, lanjut Kamal, mungkin dalam hitungan finansial murni memang belum terlihat. Tapi coba Bapak lihat data ini. Dia menampilkan grafik yang menunjukkan penurunan biaya logistik perusahaan karena pasokan ikan yang lebih teratur, serta peningkatan kepuasan pelanggan retail mereka karena kualitas ikan yang lebih baik. Pak Hendra mencoba membantah. Data-datamu tidak terverifikasi. Justru sudah diverifikasi oleh Dinas Perikanan. Sahut perwakilan dinas tersebut, mengeluarkan surat resmi. Dan kami siap mendukung penuh kelanjutan program ini. Para komisaris saling berpandangan. Mereka terpukau bukan hanya oleh data yang disajikan, tetapi oleh keberanian dan kesiapan kelompok nelayan sederhana ini. Mereka melihat langsung dampak nyata dari program yang selama ini hanya mereka lihat sebagai angka-angka dalam laporan. Pak Gunawan berdiri, wajahnya berbinar. Atas nama Dewan Komisaris, saya ucapkan terima kasih. Kalian telah membuka mata kami. Di sudut ruangan, Pak Suryono tersenyum lega. Saksi-saksi tak terduga ini telah menyelamatkan tidak hanya programnya, tetapi juga masa depan ratusan keluarga nelayan. Kebenaran akhirnya berbicara melalui suara-suara yang selama ini tidak terdengar. Suasana di ruang rapat dewan berubah total. Presentasi yang penuh keyakinan dari Kamal dan para nelayan, didukung data valid dari Dinas Perikanan, telah membalikan situasi sepenuhnya. Para komisaris yang awalnya skeptis kini memperhatikan dengan penuh minat, sementara wajah Pak Hendra semakin pucat. Pak Gunawan, sebagai Ketua Dewan Komisaris, berdiri dengan wajah serius. Atas nama Dewan Komisaris, saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kehadiran dan presentasi dari perwakilan nelayan dan Dinas Perikanan. Kalian telah memberikan kita perspektif yang sangat berharga. Dia kemudian menoleh kepada Pak Hendra dengan tatapan tajam. Hendra, berdasarkan fakta dan data yang telah disampaikan, tampaknya ada perbedaan yang sangat signifikan antara laporan yang kamu sampaikan dengan realita di lapangan. Bisakah kamu menjelaskan ini? Semua mata tertuju pada Pak Hendra yang terlihat gugup. Keringat mulai membasahi pelipisnya. Saya hanya menyampaikan analisis berdasarkan data yang diterima tim saya. Data yang ternyata tidak lengkap dan cenderung menyesatkan, sela Pak Suryono dengan tegas. Dan saya punya bukti bahwa ini bukan sekedar kelalaian. Pak Suryono mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya. Beberapa hari yang lalu, saya menerima laporan anonim yang berisi bukti bahwa Pak Hendra sengaja memerintahkan bawahannya untuk memanipulasi data dan menyembunyikan informasi positif tentang program ini. Ruangan pun gempar. Para komisaris lainnya saling pandang dengan ekspresi terkejut. Ini fitnah, bantah Pak Hendra dengan suara meninggi.
Bukan fitnah, sahut Pak Suryono dingin. Saya sudah verifikasi kebenarannya. Kamu sengaja ingin menggagalkan program ini karena memiliki kepentingan pribadi. Kamu memiliki saham di perusahaan kompetitor yang akan diuntungkan dengan kegagalan program pemberdayaan kita. Demi mendengar ini, Kamal dan para nelayan hanya bisa terdiam terpana. Mereka tidak menyangka bahwa konflik ini ternyata memiliki akar yang begitu dalam. Pak Gunawan menggeleng dengan wajah kecewa. Hendra, apa benar tuduhan ini? Di bawah tekanan bukti dan tatapan semua orang, akhirnya Pak Hendra mengaku. Saya hanya berpikir untuk kepentingan perusahaan. Ucapnya lemah. Kepentingan perusahaan atau kepentingan pribadimu? Tegur Pak Gunawan keras. Kamu tahu konsekuensi dari tindakanmu ini. Keputusan pun diambil. Pak Gunawan mengumumkan dengan suara lantang. Pertama, program pemberdayaan nelayan tidak hanya akan dilanjutkan, tetapi akan diperluas ke daerah pesisir lainnya dengan anggaran yang ditambah 50%. Kedua, Kamal ditetapkan sebagai koordinator nasional program ini dengan wewenang dan kompensasi yang sesuai. Sorak-sorai kegembiraan dari para nelayan tak bisa dibendung. Beberapa dari mereka bahkan menitikkan air mata bahagia. Ketiga, lanjut Pak Gunawan, terkait Pak Hendra, efektive immediately, dia dinonaktifkan dari posisinya dan akan dilakukan investigasi lebih lanjut untuk menentukan sanksi yang tepat. Setelah rapat berakhir, para komisaris secara pribadi menemui Kamal dan para nelayan untuk menyampaikan apresiasi. Kalian adalah bukti nyata bahwa bisnis yang berkelanjutan harus melibatkan dan memberdayakan masyarakat, ucap Pak Gunawan sambil menjabat tangan Kamal erat-erat. Di luar gedung, saat matahari mulai terik, Pak Suryono memeluk Kamal bangga. Kamu luar biasa, Nak. Hari ini kamu tidak hanya menyelamatkan program, tapi juga membuka mata banyak orang tentang makna bisnis yang sebenarnya. Kamal melihat para nelayan yang sedang bersorak gembira, lalu menatap gedung tinggi di sekelilingnya. Ini kemenangan kita semua, Pak. Kemenangan untuk nelayan yang selama ini tidak punya suara, dan kemenangan untuk bisnis yang punya hati. Malam harinya, kampung nelayan mengadakan perayaan sederhana. Api unggun menyala, ikan-ikan segar dibakar, dan tawar yang menggema di pantai. Untuk pertama kalinya dalam sejarah panjang mereka, para nelayan merasa memiliki masa depan yang pasti, dan tahu bahwa suara mereka berarti. Kemenangan ini bukan hanya tentang kelanjutan program, tapi tentang pengakuan bahwa dalam bisnis modern, keadilan sosial dan keberlanjutan bukanlah beban, melainkan investasi terbaik untuk masa depan. 1 tahun telah berlalu sejak peristiwa dramatis di ruang rapat dewan. Matahari terbit menyinari pantai yang telah berubah wajah. Di tempat yang dulu hanya ada perahu-perahu kayu tua dan gubuk sederhana, kini berdiri sebuah pusat pengolahan ikan mini yang modern, dikelilingi oleh deretan perahu nelayan yang tertata rapi, beberapa di antaranya sudah bermesin, hasil dari program kredit lunak yang menjadi bagian dari perluasan program pemberdayaan. Kamal, yang kini berusia 26 tahun, berdiri di dermaga kayu yang diperluas dan diperkuat. Dia tidak lagi mengenakan baju lusuh, tapi kemeja kerja praktis dengan ID card bertuliskan Manajer Regional Program Pemberdayaan Nelayan. Wajahnya masih sama tulusnya, namun kini dihiasi dengan keyakinan dan kematangan yang dalam. Dari sini, bisiknya pada diri sendiri, memandangi pemandangan yang sibuk di depan matanya. Semua bermula. Dia teringat pagi itu setahun yang lalu, ketika dia datang ke pasar dengan keranjang ikan dan hati penuh kecemasan. Fitnah yang hampir menghancurkannya, justru menjadi batu pijakan untuk melompat lebih tinggi. Kamal, telepon dari Pak Suryono, teriak salah seorang stafnya. Dia berjalan ke kantornya yang sederhana namun fungsional, sebuah ruangan dengan dinding kaca yang menghadap langsung ke laut. Melalui video call, wajah Pak Suryono yang bersahabat muncul di layar. Selamat pagi, Kamal. Laporan kuartal terakhir luar biasa. Program kita sudah berkembang ke 3 daerah baru, dan tingkat kepuasan nelayan mencapai 95%. Alhamdulillah, Pak. Ini berkat dukungan Bapak dan kerja keras semua pihak, jawab Kamal rendah hati. Tapi ingat, Nak, kesuksesan terbesar bukan ada di angka-angka itu, ujar Pak Suryono dengan bijak. Lihatlah sekelilingmu. Kamal memandang keluar jendela. Dia melihat Pak Darwis yang kini menjadi supervisor quality control, dengan cekatan memeriksa ikan-ikan yang akan dikirim. Dia melihat Ridwan, nelayan muda yang dulu kesulitan menikah,
sekarang menjadi instruktur pelatihan penggunaan teknologi untuk nelayan muda. Dan yang paling mengharukan, dia melihat adik perempuannya, Sari, yang kini berseragam putih abu-abu, sedang berjalan ke sekolah menengah yang bisa dia masuki berkat beasiswa dari program tersebut. Ibu saya sekarang sehat, Pak. Bulan lalu dia bahkan bisa berjalan ke pasar sendiri, lapor Kamal dengan suara bergetar haru. Saya sangat senang mendengarnya, kata Pak Suryono tersenyum. Oh ya, minggu depan saya akan ke sana. Kita ada pertemuan dengan pemerintah daerah untuk memperluas program ke tingkat provinsi. Setelah video call berakhir, Kamal berjalan keluar, menyusuri dermaga. Para nelayan yang melihatnya menyapa dengan hangat, bukan dengan rasa takut atau segan, tapi dengan rasa hormat dan persaudaraan. Terima kasih, Kamal. Berkat kamu, anak saya sekarang kuliah, ucap seorang nelayan tua sambil menjabat tangannya. Bukan saya, Pak. Kita semua yang melakukan ini bersama, balas Kamal seperti biasa. Di ujung dermaga, dia duduk sendirian, memandangi laut yang telah memberinya kehidupan, ujian, dan akhirnya, harapan. Perahu kayu tuanya masih terparkir di sana, dipertahankan sebagai pengingat akan asal-usulnya. Dulu, gumamnya, saya hanya seorang nelayan miskin dengan keranjang ikan. Sekarang, saya masih nelayan, tapi dengan tanggung jawab dan harapan yang lebih besar. Seorang anak kecil, putra dari Ridwan, berlari mendekatinya. Pak Kamal, ayah saya bilang besok saya boleh ikut ke laut untuk pertama kalinya. Kamal mengelus kepala anak itu. Belajar yang baik, ya. Laut adalah sahabat kita. Perlakukan dia dengan baik, dan dia akan memberimu kehidupan. Saat matahari terbenam, menyapu langit dengan warna jingga dan ungu, Kamal masih duduk di sana. Dia melihat kapal-kapal nelayan berangkat untuk menebar jala malam, persis seperti yang dulu selalu dia lakukan. Tapi kali ini, dia tahu bahwa mereka berangkat dengan keyakinan yang berbeda, keyakinan bahwa ada masa depan yang cerah menanti. Pelabuhan harapan yang mereka bangun bersama bukan hanya sekadar tempat fisik, tapi sebuah tempat di dalam hati setiap orang yang percaya bahwa kejujuran, kerja keras, dan kebersamaan akan membawa mereka ke pantai yang lebih baik. Dan Kamal, nelayan muda yang pernah difitnah dan hampir hancur, telah menjadi mercusuar yang menunjukkan jalan pada mereka semua. 6 bulan telah berlalu sejak program pemberdayaan nelayan berkembang ke tingkat provinsi. Pusat pengolahan ikan yang dulu mini kini telah menjadi pabrik pengolahan modern dengan mesin pendingin berteknologi mutakhir. Kapal-kapal nelayan yang lebih besar dan modern telah menggantikan sebagian perahu tradisional, membawa hasil tangkapan yang semakin melimpah. Namun, di balik kesuksesan yang tampak sempurna, awan hitam mulai mengumpul. Suatu sore, ketika Kamal sedang memeriksa laporan ekspor pertama mereka ke Singapura, Pak Darwis datang dengan wajah pucat dan napas tersengal. Kamal, ada masalah besar, serunya sambil meletakkan beberapa ekor ikan tongkol di atas meja. Kamal segera berdiri. Apa yang terjadi, Pak Darwis? Lihat ini. Pak Darwis membelah salah satu ikan. Daging di dekat insang berwarna kemerahan dan berbau aneh. Ini bukan pertama kalinya. Seminggu terakhir, semakin banyak ikan yang ditolak pembeli karena kualitasnya menurun. Ikan-ikan ini cepat busuk, padahal kita tangkap dengan teknik yang sama. Tak lama kemudian, Ridwan datang dengan laporan yang lebih mengkhawatirkan. Kamal, hasil tangkapan kita turun drastis 40% dalam 2 minggu terakhir. Jaring-jaring kita sering kembali hampir kosong. Yang lebih aneh lagi, dia menurunkan suaranya. Beberapa nelayan di desa sebelah dapat tangkapan normal. Sepertinya masalahnya hanya di perairan kita. Kamal segera mengumpulkan tim teknisnya. Setelah investigasi singkat, mereka menemukan pola yang mengerikan. Ini bukan fenomena alam biasa, lapor seorang ahli kelautan muda dari tim mereka. Saya curiga ada aktivitas ilegal di perairan dalam yang mencemari ekosistem dan mengusir kawanan ikan. Malam itu, Kamal mendapat telepon dari seorang nelayan tua di desa tetangga. Kamal, hati-hati. Saya dengar ada kapal asing besar yang menambang ilegal di perairan lepas dekat wilayah kalian. Mereka biasa membuang limbah beracun di malam hari. Keesokan harinya, Kamal memimpin tim kecil dengan kapal cepat untuk menyelidiki. Apa yang mereka temukan membuat hati mereka hancur.
Sebuah kapal tambang raksasa berbendera asing sedang membuang limbah hitam pekat langsung ke laut. Area di sekitar kapal itu seperti lautan mati. Tidak ada burung laut, tidak ada kehidupan. "Kita harus menghentikan ini," seru Ridwan. Tapi saat mereka mendekat, dua kapal patroli kecil yang mengawal kapal tambang itu mengarah ke mereka dengan ancaman. Seorang pria berkulit gelap dengan seragam hitam berteriak melalui pengeras suara, "Pergi dari sini! Ini wilayah operasi kami." Kamal berusaha bernegosiasi. "Kami nelayan lokal. Kalian merusak laut kami." "Laut siapa? Kami punya izin," sahut mereka sambil menunjukkan senjata. Dengan berat hati, Kamal memerintahkan untuk mundur. Mereka tidak punya kekuatan untuk melawan. Masalah semakin rumit ketika keesokan harinya, perwakilan dari perusahaan tambang itu datang ke kantor Kamal. Seorang pria berjas mahal dengan dua pengawal, memperkenalkan diri sebagai Emertan, Direktur Operasi. "Kami dengar kalian punya keluhan," kata Emertan dengan senyum tipis. "Kami siap memberikan kompensasi." Dia meletakkan sebuah koper di meja Kamal. "Ini 2 miliar rupiah. Anggap saja sebagai ganti rugi untuk nelayan-nelayanmu." Kamal menatap koper itu, lalu menatap Emertan. "Kami tidak butuh uang suap. Kami butuh laut kami yang sehat. Hentikan pencemaran itu." Emertan tertawa sinis. "Jangan naif, anak muda. Perusahaan kami dibacking oleh pengusaha-pengusaha besar di Jakarta. Lebih baik terima tawaran baik ini, atau..." Dia mendekat, "Kalian akan menghadapi konsekuensi yang tidak menyenangkan." Setelah Emer pergi, Kamal segera menghubungi Pak Suryono. "Kita menghadapi musuh yang jauh lebih besar dan berbahaya, Pak." Pak Suryono terdengar serius. "Saya akan terbang ke sana besok. Tapi Kamal, dengarkan baik-baik. Perusahaan tambang itu memang punya link yang kuat. Mereka sudah mengoperasikan beberapa tambang ilegal di berbagai daerah dan selalu lolos dari hukuman." Malam itu, ketika Kamal pulang, dia menemukan pintu rumahnya dicoret cat merah dengan tulisan, "Berhenti atau mati." Ibu Siti yang ketakutan memeluknya erat. "Anakku, mungkin kita harus mundur," isaknya. Tapi Kamal menggeleng. "Tidak, Bu. Jika kita diam, bukan hanya mata pencaharian kita yang hilang, tapi masa depan anak cucu kita. Laut adalah warisan yang harus kita jaga." Keesokan harinya, Kamal mengumpulkan semua nelayan. "Kita punya dua pilihan, menerima uang mereka dan membiarkan laut kita mati, atau melawan dengan segala risiko." Suara riuh rendah menyergap ruangan. Beberapa nelayan tua memilih menerima uang, takut pada ancaman. Tapi Ridwan dan para nelayan muda berdiri tegak. "Kami akan melawan. Laut adalah hidup kami." Pak Darwis pun berdiri dengan suara berwibawa. "Saya sudah tua. Saya tidak mau meninggalkan warisan laut mati untuk cucu-cucu saya. Kita lawan." Dengan dukungan mayoritas, Kamal mulai menyusun strategi. Mereka akan mengumpulkan bukti-bukti pencemaran, melibatkan media nasional, dan menggalang dukungan masyarakat luas. Tapi mereka tahu, pertarungan ini akan jauh lebih berbahaya daripada melawan Jaka atau politisi korup di perusahaan. Saat malam tiba, Kamal berdiri sendiri di pantai, memandang laut yang gelap. Dia tahu ini adalah pertarungan terbesar dalam hidupnya, tidak hanya untuk menyelamatkan program pemberdayaan, tapi untuk menyelamatkan laut itu sendiri. Dan kali ini, taruhannya bukan hanya harga dirinya, tapi nyawa semua orang yang terlibat. "Kau telah memberiku harapan," bisiknya pada laut yang gelap. "Sekarang giliranku untuk membalaskan budimu." 3 bulan setelah konfrontasi dengan perusahaan tambang ilegal, suasana di pantai kampung nelayan terasa berbeda. Sebuah semangat baru menggelora, namun kali ini bukan hanya di kalangan nelayan, melainkan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Kamal berdiri di atas panggung darurat yang dibangun di tepi pantai, memandangi ribuan orang yang berkumpul, nelayan dari berbagai desa, aktivis lingkungan, mahasiswa, jurnalis, dan masyarakat biasa yang peduli. "Saudara-saudara," seru Kamal, suaranya terdengar jelas di atas deburan ombak. "Laut kita bukan warisan dari nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita. Hari ini, kita bukan hanya berdemo untuk hak kita sebagai nelayan, tapi untuk masa depan planet kita."
Sorak-sorai menggema di sepanjang pantai. Mereka telah mengumpulkan bukti-bukti kuat, video dokumentasi, sampel air tercemar, laporan ahli kelautan independen, bahkan kesaksian mantan karyawan perusahaan tambang yang berani membongkar praktik ilegal mereka. Mr. Tan, yang mengawasi dari jauh melalui teropong, mulai gelisah. Mereka tidak main-main, gumamnya pada anak buahnya. Hubungi pusat, kita butuh dukungan lebih. Tapi yang tidak mereka duga adalah bahwa gelombang perlawanan ini telah menyebar jauh melampaui batas provinsi. Berkat laporan investigatif yang dimuat media nasional dan kampanye media sosial yang viral, tekanan terhadap perusahaan tambang itu datang dari berbagai penjuru. Di Jakarta, Pak Suryono memimpin pertemuan darurat dengan Dewan Komisaris. Ini bukan hanya tentang program pemberdayaan lagi, tegasnya. Ini tentang reputasi perusahaan kita dan tanggung jawab sosial kita. Jika kita diam, kita sama saja mendukung kehancuran lingkungan. Pak Gunawan, yang kini menjadi pendukung setiap program pemberdayaan, mengangguk. Suryono benar. Saya usulkan kita tarik semua investasi kita dari perusahaan tambang itu dan dukung sepenuhnya perjuangan masyarakat. Sementara itu, di pantai, keajaiban terjadi. Sebuah armada kapal nelayan dari berbagai daerah tetangga mulai berdatangan, bergabung dengan demonstrasi damai. Seorang nelayan tua dari pulau seberang berteriak, "Kami datang untuk mendukung kalian. Jika laut kalian mati, laut kami berikutnya yang akan mati." Pertarungan mencapai puncaknya ketika kapal-kapal tambang ilegal itu mencoba melarikan diri di malam hari. Tapi yang mengejutkan, mereka menemukan jalur pelarian mereka telah dihalangi oleh puluhan kapal nelayan yang membentuk formasi rapat. "Kami tidak akan membiarkan kalian lari," teriak Kamal melalui pengeras suara dari kapal pemimpin. Mr. Tan, yang putus asa, memerintahkan kapalnya untuk menerobos. Tapi tepat saat ketegangan memuncak, lampu sorot terang menyinari dari atas. Helikopter polisi dan kapal patroli kos tiba dengan pasukan khusus. "Kapal MV Siminer, hentikan mesin dan serahkan diri. Anda dikepung." Suara dari pengeras suara kapal patroli bergema di laut malam. Keesokan harinya, berita tentang penangkapan seluruh kru kapal tambang ilegal dan penyitaan dokumen-dokumen penting menjadi headline di semua media. Investigasi mengungkap jaringan korupsi yang melibatkan pejabat tinggi dan pengusaha kakap. 2 minggu kemudian, di sebuah upacara sederhana di pantai, Kamal menerima penghargaan dari organisasi lingkungan internasional. Tapi yang paling mengharukan baginya adalah ketika seorang anak kecil, putra dari Ridwan, menghampirinya dengan gambar laut biru yang dia lukis. "Pak Kamal, saya ingin jadi seperti Bapak, menjaga laut kita." Bulan-bulan berikutnya membawa perubahan besar. Kawasan tersebut ditetapkan sebagai kawasan konservasi laut, dengan nelayan sebagai penjaga utama. Program pemberdayaan berkembang menjadi model ekonomi biru yang diakui dunia internasional. Pada suatu senja, Kamal dan Pak Suryono duduk di dermaga, memandangi matahari terbenam. "Kau tahu, Kamal," ucap Pak Suryono, "dulu aku datang ke pasar hanya untuk survei bisnis biasa. Tak kusangka akan menemukan pemimpin besar di balik wajah nelayan muda." Kamal tersenyum, matanya menerawang ke horizon. "Kita semua adalah gelombang, Pak. Kadang kecil, kadang besar. Tapi ketika bersatu, kita bisa mengukir pantai dan mengubah garis pantai." Di kejauhan, kapal-kapal nelayan berangkat dengan lampu-lampu yang berkilauan bagai kunang-kunang di atas air. Mereka bukan lagi sekadar pencari ikan, tapi penjaga warisan biru planet ini. Dan Kamal, nelayan muda yang pernah difitnah mencopet, telah menjadi simbol harapan. Bukti bahwa satu orang biasa dengan keberanian dan keteguhan hati bisa menciptakan gelombang perubahan yang menyentuh seluruh dunia. Laut yang dulu memberinya kehidupan, kini dijaganya dengan sepenuh hati. Dan dalam deburan ombak yang tak pernah berhenti, terdengar bisikan abadi tentang kekuatan orang kecil yang mampu mengubah takdir.